hadir di webinar hari ini. Kali ini NNI mengadakan webinar dengan tema uh, sekolah untuk anak-anak neurodivergen. Yang jadi pembicara atau narasumber kita hari ini adalah Ibu Anizar. Ibu Anizar ini sudah memiliki pengalaman yang sekian lama di bidang pendidikan, mulainya dari ketika masih pertama kali memulai pekerjaan ya Bu Ani di Ya, Bu. melalui pendidikan jadi guru di di pendidikan dasar ya. Berapa tahun yang lalu itu Bu Ani? Berapa? 20 tahun, Bu. Oh, udah 20 tahun pengalamannya. Dan saat ini Bu Ani adalah kandidat PhD untuk program Special Education untuk anak-anak special needs dari universitas di Malaysia ya Bu Ani. Betul. Oke. Am, dan Bu Ani saat ini juga bekerja sebagai guru di sekolah Al Husna ya Bu Ani, dan juga trainer dan coach ya Bu Ani. Luar biasa sekali ini dedikasi Bu Ani untuk menyertai pendidikan anak-anak neurodivergen. Ya, em, mungkin kita bisa mulai, Bu Ani, presentasi tentang ke sekolah, memilih sekolah untuk anak-anak neurodivergen. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu harap tutup mic-nya. Nanti ketika sesi tanya jawab, kalau ingin mengutarakan, menyampaikan pertanyaan, boleh dengan berbicara langsung atau tulis di kolom chat. Oke, ya. Silakan Bu Ani, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Bu Mima. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. deg-degan karena biasanya saya jadi moderator, nyuruh-nyuruh orang ya. Sekarang saya yang jadi narasumber. Jadi Masya Allah ya teman-teman. Alhamdulillah pagi ini bisa sharing dengan teman-teman semua. Sebenarnya semangat sekali saya menyampaikan hal ini. Alasannya adalah karena saya berharap banyak teman-teman yang bisa mengaplikatifkan sehingga kita bisa mensosialisasikan banyak hal kepada sekolah, parents dan juga anak-anak dengan neurodivergen kepada lingkungan dan ekosistem kita agar bisa terbangun neurodivergennya. Saya izin share screen. Oke, enakan kayak gini kali ya share screennya ya dibandingin full ya. Oke, Mbak Indah enakan begini untuk tampilan layar atau Bagus, Mbak, bagus. Cukup. aku tutup ya, nggak usah full screen ya. Oke, baik teman-teman sekalian, saya diminta untuk sharing tentang memilih sekolah sebagai partner anak neurodivergent. Sebelumnya saya berharap di sini bukan hanya parents, bukan hanya apa namanya, bukan hanya parents, bukan hanya eh, guru, tapi juga terapis dan juga banyak orang yang peduli terhadap anak-anak dengan neurodivergent. Itu kenapa makanya saya sharing, walaupun jujur aja tadi agak deg-degan capacity partisipan itu sebenarnya untuk link Zoom ini cuma 100, tapi mudah-mudahan bisa banyak orang yang mengenal, tahu, dan mendapatkan informasi tentang bagaimana anak-anak dengan neurodivergent. Apa sih itu neurodivergent? Neurodivergent adalah orangnya, teman-teman. Tetapi neurodiversity adalah konsep bahwa yang menyatakan bahwa ada variasi alami dalam kinerja otak manusia. Ini begitu penting kita memahami neurodiversity karena apa? Dalam aplikatifnya adalah bagaimana kita juga bisa mengaplikasikan apa lingkungan kita agar menjadi lingkungan yang lebih kondusif. Maaf, ini saya matikan sebentar. Lingkungan yang lebih kondusif dan lingkungan yang lebih manusiawi, lebih holistik, lebih apa namanya? Lebih lebih
nyaman untuk dilakukan oleh banyak anak-anak dengan neurodivergent, gitu ya. Neurodiversity adalah perbedaannya. Jadi kalau kemarin ada sempat pertanyaan di Pak Yoga dipaparkan di sesi Pak Yoga, neurodivergent itu siapa? Personalnya. Neurodiversity adalah lingkungannya yang membuilding, menerima variasinya alami. Jadi ini terjadi pada semua anak. Bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang ada neurodiversity, sebenarnya dari zaman dahulu sudah ada, teman-teman. Bedanya ilmu pengetahuan baru berkembang saat ini sehingga apa baru ada pelabelan, penamaan, lalu ada kompleksitas, lalu ada apa research, lalu ada jurnal sehingga berkembanglah maka disebut dengan neurodiversity. Teman-teman ini praktik penegasan neurodiversitas yaitu prinsipnya adalah bagaimana kita juga harus memahami fungsi neurodiversitas itu mencakup fungsi otak, perilaku termasuk komunikasi sosial. Kita garis bawahi ya, bahwa neurodivertas mencakup berbagai jenis fungsi otak, sifat perilaku, termasuk komunikasi sosial, mengenali dan mengekspresikan emosi, dan juga tingkat perhatian dan fungsi mental lainnya. Ini semua berhubungan. Berarti apa yang dimasuk dalam neurodivergent? Bagaimana apa yang masuk kalau di sekolah kita akan dapati anak-anak dengan zaman dulu ada namanya gaya belajar auditori, kinestetik, dan lain sebagainya. Ini semua masuk dalam capability itu. Lalu sekarang lebih terpaparkan apa saja sih yang masuk dalam neurodivertas, yaitu interseksionalitas, menghormati otonomi, memvalidasi perbedaan, asumsi kompetensi, lalu membingkai ulang ekspektasi. Ekspektasinya nggak boleh yang menjadi terlalu khusus, tetapi menjadi umum, memperlakukan kesetaraan, mempromosikan advokasi, menolak neuroneoformitas, dan memprioritaskan pengalaman hidup dan memelihara identitas diri yang positif. Ya, mengadaptasi sistem dan lingkungan, jadi berjalan secara natural dan alami, dan menghormati semua bentuk komunikasi. Ini neurodivertas ini luas sekali teman-teman. Ini baru bahasan luasnya. Tapi saya ingin kita masuk ke bahasan yang lebih skupnya lebih khusus. Apa itu? Nah, inklusi. Nah, faktanya adalah ini fakta yang terjadi pada sekolah. Kalau ada sekolah-sekolah yang sering ngikutin pelatihan saya, ini faktanya. Jumlah anak berkebutuhan khusus terus-menerus bertambah, tapi hanya 12% yang di sekolah formal. Ini di riset tahun 2023. Kok hanya 12%? Karena sekolah formal tidak menerima anak-anak dengan kekhususan. Padahal berdasarkan data, anak-anak dengan kekhususan akan berkembang secara maksimal justru ketika mereka punya role model. Nah, berdasarkan data UNICEF, 67% anak berkebutuhan khusus di Indonesia belum mendapatkan akses pendidikan yang semestinya. Layanan inklusi belum sesuai. Sehingga berapa faktor penyebabnya karena apa? Kemiskinan, pemerataan, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Ini UNICEF yang bilang ya. Lalu berdasarkan BPS tahun 2023, penyandang disabilitas di Indonesia itu tercatat 22,97 orang. Itu baru 8,5% dari total populasi. Itu 2024 data yang diambil. Desember 2024. Tetapi data ini menurut BPS perkembangan 8,5% banyak terjadi di sekolah teridentifikasinya, bukan terjadi di rumah. Kenapa ini bisa terjadi ketahuannya di sekolah? Karena ternyata sekolah mempunyai kendala mengatasi anak-anak dengan disabilitas atau anak-anak dengan neurodivergent ini. Sehingga apa urgensi sekolah inklusi adalah, nah ini berdasarkan data Pak Dapodik, bahwa per Desember 2022 ada 40.000 lebih pendidikan inklusi baik di jenjang SD, SMP, SMA. Dan ada 1.135 lebih peserta didik berkebutuhan khusus melaksanakan pembelajaran di dalamnya. Berarti sudah ada apa? Ada penyelenggara pendidikan inklusif, baik itu jenjang SD. Jadi kalau ada data, teman-teman sebenarnya inklusi ini sudah berjalan lama dilakukan, tetapi gaungnya belum sebanyak sekarang. Ketika sudah makin banyak anak-anak yang bertambah, pada fase ini nggak mungkin ditampung lebih banyak di SLB. Karena ternyata anak-anak yang dengan kasusnya berat sampai dengan ringan, kita harus pilih sehingga menjadi tier-tier yang harus dipisah sehingga banyak anak yang juga bisa belajar di sekolah-sekolah yang
menjadikan role model. Berdasarkan peraturan pemerintah, ini adalah gambar contoh inklusif sebenarnya teman-teman. Inklusif itu mencakupi banyak hal. Ini menggambarkan bagaimana inklusif itu berpijak. Dia baru ada di ujung sisi ranting saja. Baru ada di sebagian kecil. Padahal inklusif itu adalah akar, teman-teman. Inklusif saat ini di Indonesia baru ada di ujung ranting yang saya bold merah. Padahal akarnya adalah seharusnya inklusif karena tadi apa? Neurodiversity. Tetapi kemudian pemerintah memberikan acuan pada peraturan pemerintah. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 48 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Salah satunya adalah anak-anak dengan neurodivergent. Lalu kemudian berdasarkan sidang PBB dikatakan bahwa eh, pasal 9 aksesibilitas bahwa penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Maka negara harus semaksimal mungkin menghapuskan hambatan. Jadi sebenarnya tugasnya negara juga untuk menghapuskan hambatan ini dengan cara memfasilitasi sarana dan prasarana. Jika dilihat secara global, maka sekolah wajib melakukan secara. Oke, yang saya bold hijau ini adalah peraturan pemerintah Kemendikbud yang baru keluar di pasal 43 yang terbarui di tahun 2023 kalau nggak salah terakhir ini ya yang keluar bahwa peserta didik memiliki kelainan sebagaimana diatur di Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang kelainan memiliki potensi kecerdasan ataupun bakat istimewa termasuk chibi atau gifted itu masuk dalam penanganan khusus yang juga harus dilakukan di sekolah-sekolah. Sehingga perlakuan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus wajib diterima dengan baik di sekolah-sekolah. Ini kenapa saya menjelaskan berdasarkan pandangan sekolah, karena yang kita bahas adalah sekolah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membandingkan adalah bedanya sekolah dengan yang bukan sekolah. Sehingga apa kita bisa mempunyai pandangan bagaimana sekolah seharusnya menerima anak-anak dengan neurodivergent. Ini inklusif dan versi pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu inklusif sendiri adalah prinsip untuk menjamin kesetaraan akses bagi partisipan dan pendidikan bagi semua siswa, yaitu menurut Hopi dan McClinchy di 2014. Sedangkan pendidikan inklusif adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendorong kesetaraan akses. Jadi kalau inklusif itu eh, adalah mindednya, sedangkan pendidikan inklusif adalah actionnya, menciptakan lingkungan belajar dan mendorong kesetaraan akses partisipasi dan kemajuan dalam pendidikan untuk semua siswa. Besar ya ternyata lingkupnya. Jadi Saya sempat survei sekolah. di ruang belajar saya, di saluran belajar WhatsApp bersama Anizar, saya sempat survei bahwa apa sih yang menciptakan akses lingkungan belajar dan mendorong kesetaraan akses apa saja yang dibutuhkan dan mana saja kesetaraan yang Bapak Ibu lakukan. Memang sedikit dari suara tersebut, tetapi apa saja yang dibutuhkan? Akses kelayanan sarana prasarana, penerimaan di sekolah, akses mempunyai teman, akses untuk menjadi wadah maju dan bertumbuh, dan akses belajar yang sama. Kalau akses ini masuk dalam pendidikan inklusif di sekolah-sekolah kita, maka mindsetnya adalah sekolah-sekolah juga wajib menyajikan eh, akses aksesibilitas yang layak bagi anak-anak dengan neurodivergent. Sehingga kalau ada bunda-bunda yang tanya, Bu, apakah nanti di sekolah akan ada keaksesan untuk anak saya yang punya kondisi tertentu? Nah, maka bunda-bunda bisa menjadikan fasilitas apa data tersebut adalah bahwa sekolah memang seharusnya bertumbuh dan maju untuk melakukan hal-hal tersebut di atas ini, ya. Oke, saya pisahkan, kita bikin perbedaan. Kalau ada pertanyaan, apa sih bedanya SLB, pendidikan terpadu, dan inklusif? Manakah yang lebih oke? Yaitu, ini berdasarkan pelajarnya. Kalau SLB, hanya anak khusus yang di dalamnya. Berarti anak dalam kondisi berat, termasuk di dalamnya ada Down syndrome, ADHD, ASD, atau dalam kondisi berat sampai dengan ringan. Anak di SLB. Sedangkan untuk di pendidikan terpadu, anak dengan kebutuhan pendidikan khusus dan anak normal, tapi dia tidak dilakukan intervensi mendalam. Sedangkan pada pendidikan inklusi, anak dengan kebutuhan khusus dan anak normal masuk ke dalamnya. Sama sebenarnya pendidikan terpadu dengan inklusif.
Bedanya apa? Kalau di SLB biasanya sekolah khusus. Kalau di terpadu, sekolah terpadu. Sedangkan sekolah inklusif adalah sekolah yang menjalankan pendidikan inklusif. Lalu jalankan melalui apa sistemnya? Sama, pemerintah dan swasta. Jadi kalau sekolah SLB ada yang swasta nggak Bu Anizar? Ada, Bapak Ibu. Ada sekolah swastanya. Khusus namanya sering disebut dengan sekolah khusus sekarang, bukan SLB ya. Sekolah khusus. Lalu kemudian gurunya bagaimana? Gurunya khusus dengan guru kebidangan. Biasanya guru terapis, terapis OT, terapis ABA, dan lain sebagainya biasanya ada di SLB. Lalu kalau di pendidikan terpadu biasanya guru reguler dan guru spesialis. Sedangkan pada pendidikan inklusif di dalamnya juga harus ada apa? Guru kelas khusus, guru kelas, terapis, psikolog yang bentuknya bisa untuk paruh waktu. Jadi lebih lengkap sebenarnya pendidikan inklusif. Lalu ekosistemnya gimana? Kalau di SLB kecil, tapi rawan terjadi duplikasi perilaku. Kalau anak Bapak Ibu masuk ke SLB, kecil memang skupnya. Belajarnya cuma 2 atau 3 anak di dalam kelas, tapi rawan terjadi duplikasi perilaku. Kalau anaknya punya kendala perilaku. Duplikasi perilaku kayak apa sih? Duplikasi perilaku di SLB misalnya anaknya lagi senang mukul, bisa jadi ada duplikasi perilaku. Lalu kalau ada pendidikan terpadu, kalau misalnya dia ada di pendidikan terpadu besar dan akhirnya anak-anak punya kehambatan bagi anak-anak khusus. Apa hambatannya? Kesulitan mengakomodir perilaku besar dan kesulitan mengakomodir perilaku. Karena apa? Kesulitannya? Karena mereka akan jadi terlihat klasikal, banyak ya. Kemudian pendidikan inklusif, kalau berarti anak tipikal, anak hambatan itu terbangun role model sehingga rawan nilai minus bullying. Ah, masa Bu Anizar? Nah, nanti kita akan jelaskan di bawah. Bagaimana kolaboratif anak tipikal dengan anak hambatan agar tidak terjadi. Nah, anak yang ABK atau anak dengan hambatan biasanya akan mempunyai role model, cara duduk yang benar, bersopan santun, menutup auratnya misalnya, cara mereka berbicara, mengikuti teman yang tipikal. Sehingga apa? Ekosistemnya harus terbangun dulu modelnya. Nanti akan ada di ending ya. Biasanya kalau ekosistem yang terbangun, nilai minusnya adalah pada pendidikan inklusif adalah rawan bullying bisa terjadi. Bullyingnya bisa positif, bisa negatif. Positif adalah anak-anak jadi menduplikasi perilaku yang positif misalnya. Tapi negatifnya bisa juga duplikasi, bullyingnya juga bisa diduplikasi. Ini kelemahan dan positif dan negatif daripada pendidikan inklusif. Ya. Lalu kurikulum metode mengajarnya, kalau di khusus hanya treatment yang dilakukan untuk hambatan dengan secara khusus dan mengembangkan metode yang dilakukan. Misalnya anaknya ternyata slow learn, dibutuhkan untuk belajar keterampilan, ya yang dilakukan hanya belajar keterampilan yang dibutuhkan untuk anak tersebut, sehingga dia tidak belajar pembelajaran yang berbeda. Nah, kalau di terpadu, dia melakukan treatment yang sifatnya klasikal, sama. Tapi kalau di inklusif, pembelajaran diferensiasi. Jadi antara anak satu dengan anak lainnya akan punya model yang berbeda. Ada diferensiasi, ada gap di antara anak klasikal dan khusus. Untuk anak-anak khususnya gimana? Ada penanganan tersendiri. Durasi waktunya, biasanya waktunya di SLB lebih singkat, paruh waktu. Sedangkan pendidikan inklusif biasanya penuh waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ini kalau ini yang sudah saya riset ya teman-teman perbedaan. Kemudian how to building inclusive ecosystem. Ini PR. PR-nya adalah banyak orang yang belum memahami hal ini. Karena apa? Building sekolah biasa aja PR loh Bu Anizar. Masuk ke sekolah yang ngerti aja tentang how to build ekosistem dalam sekolah untuk anak-anak tipikal saja masih PR. Apalagi ini harus memasukkan anak-anak dengan hambatan. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, satu, ayah bunda dan juga para guru harus punya kesepakatan bersama, yaitu apa? Membangun ekosistem yang lebih inklusif, lebih neurodivergent, lebih neurodiversity. Dengan apa? Satu, visi misinya. Terima dulu anak-anaknya agar terjadi kesetaraan. Terima, acceptance. Acceptance ini penting banget teman-teman. Penting. Sepenting apa? Menerima. Menerima itu berarti menerima bahwa ketika dia masuk ke pendidikan inklusif,
Bisa jadi dia mendapat hal yang nggak enak, misalnya bullying, mungkin terjadi. Tapi kan kita nggak bisa, pada anak tipikal pun kita nggak bisa juga mengcutting bullying. Dalam artian, itu bagaimana membangun adalah kita yang membuilding itu. Apa itu yang mesti dibuilding? Dari pihak guru, sekolah, lalu orang tua, membuilding secara partnership, berkolaborasi. Saya senang bentuk segitiga, karena saya bentuk segitiga ini mengibaratkan adalah, kalau ini ada parents, ini ada sekolah, maka anak adalah tujuan goal settingnya. Ya. Lalu membangun visi misi yang sama, sama-sama ingin memberikan wadah yang terbaik. Saya yakin semua parents memberikan wadah yang terbaik buat anaknya. Lalu membangun ekosistem, kreativitas pembelajaran di sekolah harus dipenuhi dengan baik. Gurunya harus kreatif, strategi mengajarnya juga harus disesuaikan. Jangan hanya anak-anak tipikal saja yang diajarkan, sehingga anak-anak neurodivergent diabaikan. Nah, ini juga perlu dilakukan, teman-teman. Bagaimana melibatkan anak divergen dengan anak tipikal. Ada contohnya Kak Bu Anizar? Nanti ada di akhir ya, teman-teman bisa lihat. Lalu bagaimana membangun ekosistemnya di dalam. Kalau anak-anak, ini kejadian pada anak coaching saya, mereka suka pada komplain begini, Bu, eh, sorry, bukan pada anak coaching ya, justru saya punya 28 anak coaching teman-teman di SMA 104 Jakarta, dan beberapa anak-anak itu adalah bilang gini, kalau anak-anak ABK biasanya dapat special reward, special punishment. Jadi punishmentnya ditoleransi ketika itu berlaku pada anak dengan hambatan. Padahal dalam ekosistem yang baik, semua anak harus mendapatkan reward and punishment dengan tepat, sesuai dengan kejadian. In case-nya, pada anak-anak dengan hambatan biasanya spesial, ada toleransi. Nah, ini yang nggak boleh. Dalam ekosistem yang sama, memberikan perlakuan yang sama. Sebenarnya ada salah satu teman saya juga, kalau dia boleh sharing, dulu ada salah satu, itu Mas Rama Aditya, Rama Netra. Ketika dia masuk ke dalam sekolah yang biasa, dia akan bilang bahwa ekosistem yang terbangun di sekolah itu sebenarnya saya terbangun karena saya terbantukan oleh teman-teman saya yang punya role model yang tipikal. Padahal saya adalah anak dengan hambatan. Ya. Kemudian building transition program, fokus pada pemecahan masalah sehari-hari, efisien, fleksibel. Lalu building environment collaboration, jangan lupa bangun kolaborasi sekolah, terapi, komunitas, guru, bangun kolaborasi secara penuh. Lalu apa? Bangun behavior, pengembangan profesional berpusat pada anak. Intinya pada anak, teman-teman, menghamba kepada anak, yaitu bagaimana pengembangan behavior, kebiasaan-kebiasaan baik, itu ada pada anak. Lalu ada evaluate dan reflection. Ini penting banget. Karena kadang-kadang kita suka lupa dan mengabaikan bagaimana evaluasi terjadi, refleksi, apakah ini benar atau tidak. Kadang-kadang kita suka denial ya terhadap kesalahan dan menganggap anak-anak ABK ini adalah kesalahan orang tua. Padahal enggak. Ini memang sudah kodarullahnya, takdirnya dari Allah. Dan kita harus menjalankan. Toh yin and yang-nya dalam kehidupan kita adalah kebaikan untuk diri kita sebenarnya. Oke, ini dokumentasi teman-teman yang terjadi di sekolah saya. Kebetulan saya ada sekolah di YPI Al Husna Pondok Aren Tangsel. Di dalamnya ada body system program. Sedikit video, mohon disimak sekejap. Saya stop share dulu ya, bentar. Takutnya saya tadi belum masukkan sound. Oke. Baik, ini body system program. Yang pakai peci namanya Azam. Yang nggak pakai peci namanya Faris, teman-teman. Jadi, jadi Badi, Azam ini anak ABK dengan slow learner. Cuman karena dia udah jago matematika, dia mengajarkan Faris yang punya kendala ADHD, teman-teman. Nah, apakah bisa terbangun? Badi sistem programnya ternyata terbangun. Kebetulan di sekolah kami tidak ada shadow, karena kebetulan dari parents tidak sanggup untuk membayar shadow. Sehingga apa yang terjadi? Membangun building system. Dan nilai plus dari sini adalah terbangun kolaboratif, dan anak-anak yang membantu itu mendapatkan reward ya, mendapatkan feedback. Lalu ini ada lagi, ini ketika kolaboratif learning.
memberikan pembelajaran dengan berkelompok. Nah, guru juga menjadi Apa tuh? guidance ya. Apa Rizi? Coba tulis Rizi. Di kolomnya Rizi, di kolomnya Rizi. Ini sekarang anaknya Sini udah kelas. di kolomnya Rizi. Caca, Caca duduk, duduk. Ini kejadiannya ketika teman. Nah, ini mereka berpartner, berkelompok, memberikan pembelajaran dengan berkelompok. Yang pertama ada Amru. Amru ini adalah anak tipikal dan Rizi adalah anak dengan ADHD. Jadi Rizi belajarnya berkelompok dengan anak-anak yang tipikal, terbantukan. Kalau ada pertanyaan, Bu Anizar, anak-anaknya bisa baca. Bapak Ibu bisa menyimak sendiri apakah Rizi bisa baca atau tidak. Sehingga teman tipikalnya membantu anak-anak untuk belajar apakah temannya yang lain bisa dan bekerja sama. Kemudian ada yang tahu ini gambar di sebelah ini gambarnya Khalif pertama kali saya sering simpen dan saya sering tampilkan. Ini gambar Khalif. Khalif menggambar dengan transisi teman-teman. Ini dia bercerita. Ini kelihatannya biasa aja tapi bagi saya penting loh teman-teman. Ini percaya nggak? Khalif adalah salah satu anak ASD saya dengan kategori berat di sekolah. Dan alhamdulillah Khalif pertama awalnya gambar biasa, terus dia kasih warna, lalu dia bercerita orang-orangnya keluar dari bus dan punya. Ternyata anak-anak bisa disesuaikan memberikan pembelajaran yang sama, teman-teman yang lain juga menggambar yang sama, tetapi ketika Khalif ya dia diberikan wadah lebih ekstra untuk mempunyai kontribusi terhadap bidangnya sendiri. Kemudian ini kolaboratif teaching parents. Ini adalah ayahnya Khalif. Ayahnya Khalif. Teman-teman boleh simak ya. Ayahnya Khalif menjadi guru tamu. Lihat ya Khalif lagi pegang ayahnya. Baik, kenapa ayahnya Karif saya libatkan untuk sharing di kelas? Agar membangun building acceptance. Satu, ayahnya Karif menerima bahwa anaknya bisa diterima oleh lingkungannya. Ayahnya Karif juga berkolaborasi dengan sekolah untuk memberikan kontribusi bagaimana bisa memberikan hal baik kolaborasi yang bisa dilakukan. Tapi apakah ayahnya Khalif standby 8 jam dalam pelajaran sekolah? Enggak. Jadi ayahnya Khalif hanya menjadi guru tamu dan sharing kepada teman-temannya. Sehingga apa yang terjadi? Teman-temannya memahami bagaimana sih Khalif dan keluarganya. Ini juga salah satu adalah transition program yang harus dilakukan agar anak-anak diterima di dalam kelasnya. Lalu ini video terakhir, ada gambar pertama ini murid saya yang pertama, teman-teman. Ini murid pertama kali di Al Husna, namanya Amira. Sekarang usianya 26 tahun dan masih ada di Al Husna. Oke, ini IG-nya Alusna teman-teman. Oke, ini Amira 26 tahun membuat gerabah. Kesulitannya Amira tidak mempunyai otak kiri lebih lebih kecil daripada otak kanan dan Amira mempunyai DS teman-teman. Kemudian sebelahnya anak tipikal Mirza Fandi. Lalu ini anak dengan cerebral palsy, tapi akhirnya punya kendala juga dengan banyak faktor ya sensorik motoriknya.
Saat ini kemarin sempat kena stroke teman-teman karena kondisinya Abimanyu. Lalu ini anak tipikal Fadel, tapi Fadel selalu helper teman-temannya karena dia selalu menjadi buddy, seneng banget ya ketemu teman-teman yang sesuai. Lalu ini Mutiara, anak Oh ya. ADHD saya. Oke, kemudian ini anaknya, Halo. ini Axel dengan anak ASD. Lalu kemudian di sebelahnya dan terakhir ini anak tipikal juga Kak. Nah, ini dengan kesulitan netra. Ini juga ada di sekolah saya. Oke, bagaimana membangun behavior? Nah, ini teman-teman, ini adalah transition program untuk Latuzik. Latuzik kayak apa sih Bu Ani? Ini Latuzik teman-teman. Ini Latuzik. Lihat ya, Latuzik itu autistik teman-teman. Beliau sekolah di anak ini sekolah di SMA 104. 104 Latuzik itu ASD. Ini transition program yang saya buatkan untuk coaching Latuzik untuk kelas 12 menghadapi perkuliahan. Pertama Latuzik harus self awareness-nya dulu paham. Dia gimana sih? Dia anak kedua, terus dia seneng musik, seneng gambar. Ini self awareness sih penting teman-teman untuk anak-anak tahu. Lalu dia seneng warna merah karena merah tuh menantang untuk dia. Terus dia seneng nasi Padang. Ini dia ngerti hal yang sederhana dulu. Lalu masuk ke opini dia tentang masa depan. Sebenarnya feeling saya nggak akan sejauh itu dia berpikir, tapi ternyata dia mikirin bagaimana Indonesia bisa negara tanpa korupsi katanya waktu itu ketika diskus dengan saya. Coba lihat deh ya. Corruption is a be free dari korupsi. Ini saya nggak tahu apakah dia terlalu banyak sering nonton politis ya. Terus kemudian apa harapan kamu? Nah, opini dia terus harapan. Harapan dia itu lihat teman-teman bisa apa bikin rumah di Jakarta, Bandung, nggak similar ya dengan opini dia, tapi lihat dia bisa bikin, dia punya harapan building company. Nah, ini penting teman-teman membangun harapan ya. Lalu Latuzik juga punya hope, dia bisa selesai dengan baik, bisa jadi anak soleh, dia bisa kerjakan homework, walaupun dia kadang-kadang kalau gurunya sejarah yang cantik itu nggak masuk, wah bete, lihat wajah betenya, dia pokoknya akan bad mood seharian kata guru-gurunya, sehingga guru sejarahnya harus calling dia dulu untuk bikin dia semangat, ngasih motivasi. Lalu my favorite subject, bukan berarti anak ABK kita nggak keren, nah ini anak ASD ya teman-teman. Favorit subjeknya adalah Dutch, English, French. Ini bahasa loh. Dia ngerti 3 bahasa dan itu belajar dari YouTube. Dan sebagai informasi, Latuzik ini adalah orang tuanya single parent, teman-teman. Apakah diberikan treatment di awal? Yes. Latuzik mengalami terapi sampai dengan usia SD. Setelah itu ayahnya nggak sanggup lagi karena nggak ada dana. Karena ayahnya adalah supir taksi, teman-teman. Sehingga PR-nya adalah bagaimana bisa Latuzik terbuilding behaviornya adalah parents, pola asuh. Oke. Lalu apa PR-nya Latuzik? Ya, apa cuci rambut PR dia. Nyuci rambut tuh malas katanya. Ini Latuzik, teman-teman. Apa yang harus di-building dari anak-anak kita? Kita nggak bisa berharap 100% sekolah dapat yang bagus, yang keren, nggak bisa. Sehingga apa? Building dari rumah agar anak kita siap. Apa itu? Tekankan self-awareness dan self-care. Bagaimana anak mengenali dirinya, paham dirinya, identitas dirinya, paham apa yang dia suka dan apa yang tidak suka. Bu, pada anak-anak tipikal ASD sulit ya proses. Berarti bagaimana kepahamannya? Apakah sampai dia mampu baru dia masuk sekolah? Enggak juga. Maka itu saya bilang terjadilah kolaborasi. Sebagai informasi, Kalif itu lama sekali untuk bisa masuk sekolah. Kebetulan karena COVID 2 tahun ibunya ke distrek lama, ketika baru masuk tuh belum bisa ngomong teman-teman. Sekarang kelas 4, Kalif udah bisa ngomong banyak banget kosakata yang muncul. Bahkan gambarnya tuh keren banget. Kalau tanya mamanya Kalif ada di grup common group, itu banyak banget gambar Kalif yang keren-keren. Dan menurut saya itu adalah cara dia berbicara dengan apa gambar. Padahal dulu saya cuma minta tolong gambarin Kalif, gambar dong, gambarin Bu Ani, gambarin apa, gambarin apa.
itu terjadi ya. Lalu self management. Apa yang harus di-building dari anak-anak kita? Satu, ajarkan mereka membuat time schedule. Pada anak-anak SD ini ada kelebihannya mereka rutinitas, teman-teman. Sehingga apa yang harus dilakukan? Time schedule-nya tertulis. Jangan cuman diomongin. Kalau pada anak tipikal aja butuh helper untuk membantu, nah pada anak dengan SD juga butuh bagaimana self-managementnya baik. Contohnya apa? Melakukan pembiasaan. Kalau perlu dikasih waktunya, timingnya. Sehingga itu terjadi. Apalagi self-managementnya? Bicara, ngobrol ngobrol dengan orang tua. Kalau perlu menjadi behaviornya adalah ngobrol. Ngobrol itu bahasa penting teman-teman. Untuk anak saya yang tipikal saya masih melakukan pembiasaan. Pagi-pagi harus bangun subuh, habis subuh ya harus ngaji, habis ngaji ya harus musyawarah mau kemana. Membiasakan bicara dengan orang tua mau ada apa dan ada rencana apa. Itu membiasakan bagian daripada self management. Pada anak SD yang nggak mampu bicara gimana Bu Ani? Kita yang bicara, kita yang mulai. Jangan-jangan kita selalu open mind adalah kita menuntut anak yang memulai duluan. Padahal bisa jadi kita yang memulai. Ternyata kita membicarakan hal-hal itu akan membangun kebaikan untuk anak. Goal setting, ini penting. Treatment jangka pendek dan jangka panjang ditentukan. Dan jangan too much ekspektasi. Ketika masuk ke sekolah berharap anaknya akan jadi orang hebat seperti Deddy Kobuser misalnya. Nggak mungkin teman-teman. Deddy Kobuser tuh suksesnya setelah sekian abad orang tuanya nge-building itu. Susah payahnya ketika dia menjalani disleksi kan dikeluarin sekolah. Berkali-kali juga tidak naik kelas. Sehingga apa? Goal settingnya nggak usah ketinggian. Dan jangan jangan apa ya? Jangan takut salah. Kalaupun gagal ya udah itu bagian dari proses untuk anak-anak kita. Kadang-kadang kita ketakutannya adalah, oh nanti kalau ketemu guru ini nanti dia nggak bisa. Padahal belajar dari berbagai macam guru itu juga belajar tentang sosial emosional pada anak. Berbagai dengan mengajarkan anak-anak belajar tentang berbagai macam karakter. Ya. Lalu ada apa? Evaluate and reflection. Jangan lupa dievaluasi. Ketika kita melakukan goal setting, sudah self management, journaling, orang tua juga melakukan apa? Evaluasi. Oh, ternyata nih cara begini kurang tepat. Mungkin cara begini kita coba. Oh, mungkin cara begini tidak baik. Oh, mungkin cara begini yang tidak baik. Refleksi, penting. Refleksi ini untuk membantu kita agar kita tidak mental health kita nggak terganggu, teman-teman. Penting banget nih ranahnya Bu Mima sebenarnya. Tapi refleksi itu adalah hal terbaik. Saya itu ngerasain, saya dulu nggak bisa ngomong. Jadi kalau teman-teman sekedar informasi, saya adalah disleksia people ya. Saya adalah orang disleksia, kesulitan untuk baca. Jadi kalau ada teman-teman lihat, saya lebih banyak menampilkan gambar karena itulah fakta saya. Saya lebih senang gambar dibandingkan mewarnai. Tapi dulu orang tua saya hebat banget. Mereka selalu memberikan saya wadah untuk menggambar. Jadi karena ibu saya adalah guru TK, selalu ngasih media gambar. Bahkan semua dinding di TK punya ibu saya selalu ngegambarin dulu. Saya ingat banget depan-depannya itu saya ngegambarin. Ternyata itu nge-building saya untuk membantu motorik dan sensorik saya. Hal lainnya juga membantu emosional saya secara pribadi. Dulu ibu saya nggak tahu kalau saya punya kendala. Tapi teman-teman tahu nggak? Tiap tahun ibu saya ngetes saya pakai tes IQ loh. Tes IQ dites, saya sampai bingung. Ibu saya kenapa ya? Saya tuh punya tes IQ tiap tahun. Terlepas itu gratis ya, karena dia yang punya sekolah. Tapi juga apa? Ibu saya worried dengan anaknya. Sampai ketika saya kelas 4, ada guru saya Bu Martini, saya ingat banget tuh. Saya selalu doakan guru-guru baik saya yang Masya Allah mereka memberikan wadah tanpa tahu identifikasi saya punya masalah dengan hambatan. Itu Masya Allah sekali ya. Teman-teman mereka membantu saya untuk bagaimana membangun evaluasi. Oh, Bu Anizar nggak ngerti ini, Anizar nggak. Itu PR dan itu menurut saya Masya Allah sekali ya. Teman-teman, ini mendekati 2 slide terakhir. Ini yang diperlukan, collaboration guidance. Nggak bisa jalan sendiri. Tapi cara saya membangun, bergabung dengan komunitas adalah cara saya bahwa saya nggak sendirian. Ketika saya sendirian, saya akan pusing ngatur sendirian, akan stres, akan punya penyakit mental health, atau mungkin akan merasa tidak sanggup atau denial. Kenapa? Makanya saya sampaikan, tolong teman-teman bergabunglah kepada banyak komunitas untuk belajar. Salah satu cara saya sebagai guru
untuk tahu bagaimana membangun anak-anak dengan hambatan di sekolah saya maupun anak-anak dengan tipikal, saya pun membangun kolaborasi dan belajar dengan banyak komunitas. Salah satunya apa? NNI, ya. Di dalamnya ada apa ini? Ada industrial student. Ini student. Dia punya apa? Indirect environment. Punya apa? Sekolah, online, teman, komunitas. Dia punya sporting. Lalu apa? Ada culture politik. Ada apa? Pemerintahan sistem. Ada disability standard. Di Indonesia belum terbangun hal ini. Ini adalah kolaborasi guidance di Australia dan di Amerika yang ini developmentnya ujungnya akan ke sini. Tapi apabila kita nungguin sampai ini ada, ya Allah, entah kapan, keburu terlambat. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Lakukan hal kecil yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian. Semoga hal baik ini bisa membawa kebaikan buat banyak parents. Lalu bagaimana Bu Anizan milih sekolahnya? Milih sekolahnya adalah nih, bagaimana teman-teman memilih how to build inclusive ecosystem, bangun ekosistem. Apakah PKBM itu the best? Apakah sekolah homeschooling itu the best? Itu pilihan, optional. Silahkan teman-teman pikirkan. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap akan menganjurkan teman-teman boleh masuk ke inclusive program, lalu melakukan homeschooling. Toh melakukan sekolah sekaligus kan tentu itu akan membangun kemampuan anak kita untuk lebih bisa beradaptasi dengan banyak hal. Terakhir sebelum saya tutup, saya ingin teman-teman refleksi. Silahkan menuliskan refleksi dan feedback di kolom chat. Saya nggak akan tanya dulu pertanyaan, Bu Mima. Mudah-mudahan teman-teman melakukan refleksi di dalam kolom chat. Apakah dari hasil paparan saya akan membuat menjadi tahu tentang suatu hal, ataukah dari paparan saya akhirnya menjadi risau, ataukah dari paparan saya teman-teman menjadi galau, ataukah membantu teman-teman sekalian untuk menjadikan referensi. Terakhir, sambil menulis di kolom chat, ini message-nya adalah bahwa bentuk penerimaan terbaik kita kepada anak kita adalah rasa syukur terhadap pencipta. Semua sudah Allah takdirkan dan tidak ada produk Allah yang gagal. Nggak ada produk Allah yang gagal. Semua dihadirkan di kehidupan kita sebenarnya untuk melengkapi dan menyempurnakan kehidupan kita. Jangan pernah nyerah, sesungguhnya Allah bersama kita semua. Terima kasih teman-teman, semoga hal baik banyak didapatkan dari paparan yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani, wah luar biasa sekali ya presentasinya. Kita kasih apresiasi dulu untuk Bu Ani, teman-teman boleh boleh react dengan tepuk tangan atau kasih emoji love, silakan. Um, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita ke kita refleksi dulu ya sesuai apa yang Bu Ani sarankan. Presentasi ini um, membawa rasa apa untuk kita. Kita pause dulu sambil duduk dengan rasa, sambil refleksi diri, kira-kira membawa apa, um, menghadirkan rasa apa di antara ibu dan bapak. Boleh tulis, boleh sharing rasanya di kolom chat. Kalau tidak berkenan untuk sharing juga boleh dicatat nanti buat dilihat ulang setelah webinar selesai. Kita pause dulu ya, kira-kira semenit untuk duduk dengan rasa. Masya Allah. D-nya lah. Mungkin sambil ke fase yang lain, Bu Mima. Fase kita masuk ke fase pertanyaan. Ya, Oke, sambil ya, menunggu teman-teman menuliskan ya refleksi ya. ya.
sambil refleksi. Kita ada pertanyaan satu masuk di kolom chat ini dari Ibu Grifty. Ibu Grifty juga member dari NNI yang aktif di WA grup kita ya, Bu Ani. Bu Anizar, salam kenal. Saya Grifty, ibu dari Agi, 7 tahun. Diagnosa suspek gifted dengan SPD dan masih ada masalah perilaku dengan ego yang masih tinggi. Sekarang Agi masih TKB, Bu. Nanti akan masuk SD Alam di kota lain. Jadi kerjaan ayah Agi berpindah-pindah setiap 2 tahun, Bu. Pertanyaan saya, apa saja yang harus saya persiapkan dan harus saya lakukan untuk mencari sekolah di setiap ayahnya pindah dinas ini? Jujur dari saya selalu deg-degan setiap anak mau masuk di lingkungan baru karena nggak semua orang paham dengan anak neurodivergent. Ya, Terima kasih Bu Grifty pertanyaannya. ya, Ibu Ani mau jawab sekarang? ya, boleh Bu, karena saya takut khawatir lupa ya. Ya, oke. Oke, Bu Grifty, kayaknya Bu Grifty ada di Common Group ya Bu Mima ya. Iya, Eh, iya, Common Berarti Group. beliau pembelajar banget ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya pernah punya dapat siswa yang dengan gifted Bu Mima. Hmm. Masya Allah, IQ-nya 135. Wow, ya. Saya agak-agak kewalahan. Tapi waktu itu tidak semua guru bisa adapted dengan anak tersebut. Kenapa? Biasanya kita mintanya ke kanan, dia ke kiri. Selalu seperti itu. In case-nya ada pernah kasus ini sering saya sharing di beberapa komunitas ya. Waktu itu dia selalu misalnya in case-nya waktu itu ada sesuatu masalah karena masalah perilaku, terus kemudian saya berikan punishment karena kebetulan kami bersepakat dengan orang tuanya bahwa jika ada sesuatu kami akan berikan reward and punishment terjadi pada dia. Waktu itu kami berikan punishment-nya adalah ngelap kaca selama 7 hari, Bu Mima. Oke. Tapi karena dia anak gifted, Masya Allah, kebetulan dia anak gifted, akhirnya apa yang dilakukan? Yang tadinya 7 hari, Bu Mima, terjadi pada 3 hari. Hmm. Selesai ngelap kaca. Saya tanya, loh kok 3 hari udah selesai aja Kak? Kata saya, kan kamu nggak ngelap kaca. Iya kan aku udah double 3. Paham nggak Bu Mima? Karena Double kebetulan tiga. sekolah kami sampai sore, jadi Ah, dia double 3 kali dia ngelap kaca. Pagi, siang, sore. Dilap satu. Oh, Jadi saking pinternya. oke. Ya. Saya bilang gini, waduh Masya Allah ya. Guru-guru lain udah kesel tuh. Ah. Nah, tapi percaya atau tidak, teman-teman sekalian, Bu Grifty jangan pernah berputus asa. Yang diperlukan pada anak-anak dengan ini adalah kesepakatan yang konsisten. Ingat ya, rules yang konsisten. Rules konsisten tuh penting banget teman-teman. Rules yang konsisten. Kalau kita bilang mereka harus melakukan 7 hari, itu pentingnya dia juga harus menjalankannya 7 hari. Bukan 7 hari terus dirapel menjadi 3 hari ya. Ya. Eh, Akhirnya, akhirnya gimana Bu Ani? Apakah tetap nggak bisa? Udah 3 hari lanjut tetap seperti awal berkeras dari ya, para gurunya atau gimana? alot Bu, alot. Karena dia Oh. tetap memberikan kepahaman dia. Tapi akhirnya yang saya berikan adalah pengertian. Nggak bisa. Kan Bu Ani mintanya kamu 7 hari. Tapi in case kejadian hari itu saya mentoleransi, besoknya akhirnya menjadi PR ketika saya memberikan reward and punishment lagi sama dia. Akhirnya ketika saya Hmm. memberikan, saya harus detail ternyata. Oh ternyata harus detail dilakukan. Dia harus dibilang begini, 7 hari ya 7 hari. Kalau perlu dikasih gambar. Dikasih gambar, lalu tulis 7 hari ya Kak. 7 hari, setiap hari dilakukan. Sekarang anaknya sudah kuliah, diterima di UIN Jakarta, jadi guru, namanya Zaki. Itu Masya Allah teman-teman, anaknya saking giftednya, eh, dia menang lomba matematika di mana-mana. Saking Wah. giftednya, pinternya. Jadi waktu itu saya juga cukup kewalahan dengan sikapnya, tapi bagian dari reward saya adalah memberikan dia wadah untuk mengikuti lomba matematika. Dan itu Masya Allah. Jeleknya anak-anak seperti ini biasanya selalu crash dengan lingkungan, Bu Mima. Iya, Kenapa? ya. Biasanya punya kendala sosial yang cukup dalam.
Sehingga apa? Kalau in case-nya pada kasus Bu Grifty adalah dia suka move, ayahnya suka moving, pindah, saya tidak sarankan dia berpindah karena kesulitan dia menghadapi sosial itu menjadi mental dia traumatis yang dikhawatirkan. Kejadian pada Zaki waktu itu akhirnya dia suka garuk-garuk Bu, garuk-garuk. Akhirnya garukan itu menjadi traumatis dia. Akhirnya bentuk garukan. Jadi setiap dia trauma, dia kesel, dia nggak bisa sesuai, dia bergaruk, menggaruk dan akhirnya jadi dermatitis dan lain sebagainya. Jadi ke psikolog dia. Kalau untuk ada kasus begini, saya tidak menyarankan untuk pindah-pindah memang. Karena apa? Mereka punya kesulitan untuk beradaptasi dengan banyak orang. Kalau mereka sudah ada yang klik, sulit lagi untuk beradaptasi dengan orang yang berbeda. Itu menurut saya masukan untuk Bu Grifty. Pilihan sekolahnya tetaplah mencari dulu sekolah. Kalau zaman sekarang tuh boleh ada trial school ya. Jadi trial school tuh boleh dimanfaatkan teman-teman untuk membentuk anak. Kalau ada sekolah, masuk ke sekolah, lihat bagaimana ekosistem di dalamnya, apakah ada nyaman, apakah sekolahnya ramah. Kebetulan Bu Mima, basic saya adalah memang dari arsitek ya. Di sekolah kami itu minim minim gambar di dinding. Jadi gambar itu hanya di pojok-pojok tertentu. Sedangkan untuk anak ASD kan dia tidak boleh terlalu banyak gambar agar tidak apa? Agar tidak terdistract dengan lingkungannya sendiri. Ini juga salah satu yang perlu diperhatikan ketika teman-teman memasuki anaknya ke sekolah yang berbagai macam. Itu Bu Mima. Semoga menjawab Bu Grifty. Terima kasih Bu Ani. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ibu dari Ghana, Ibu Ita. Assalamualaikum Ibu Anizar, perkenalkan saya Ita, Ibu dari Ghana 4,5 tahun. Saya kebingungan karena anak harusnya sekolah TKA tapi mogok karena tidak tertarik dengan pembelajarannya. Setiap pulang sekolah dia minta langsung pulang dan sampai di rumah langsung minta ke kamar buat baca buku antariksa dan buku sains lainnya. Kemampuan kognitifnya memang lebih tinggi daripada usianya ketika dites usia 3,5 tahun sudah setara dengan anak usia 6 tahun. Saat ini masih terapi sensori integrasi ya SI dengan ABA untuk catch up asynchronous development-nya yang mana dia baru verbal usia 3 tahun 10 bulan dan masih ada selective mutism tapi kini sudah membaik. Sekolah apa yang kira-kira cocok ya Bu? Saya ada rencana homeschooling, cuman masih bingung, takutnya keterampilan sosialnya jadi tidak berkembang dengan baik. Mohon sarannya Bu, terima kasih. Oke, Bunda Gana, yang pertama, kayaknya Gana udah harus punya adik. Saya selalu menyarankan pada ibu-ibu yang anaknya baru satu untuk segera punya adik. Kenapa? Teman-teman tampak sadar kalau kita fokus terhadap satu anak, sebenarnya kita terlalu too much intervensi juga nggak baik. Menurut saya ya. Karena apa? Kita akan 100% memberikan tenaga dan pemikiran kita pada satu anak. Jadi kalau lebih baik punya adik itu membangun kolaboratif teman-teman. Sebenarnya membangun lingkungan yang lebih baik juga untuk anak kita bisa menduplikat dari saudaranya sendiri dengan pola yang berbeda misalnya. Itu yang pertama, masukan untuk saya. Yang kedua, hmm, homeschooling oke saja, tapi kalau menurut saya lebih baik selesaikan dulu fase terapisnya dengan baik. Tapi jika memang sudah masuk fase sekolah, mohon berkonsultasi dengan psikolog Bapak Ibu. Jangan merasa sendiri. Si konsultasi dengan psikolog itu adalah hal penting. Kenapa? Kita mendengarkan device dari orang lain. Dan menurut saya, in case dengan Bapak Ibu bolehkah memilih homeschooling atau tidak, jangan ditentukan saat ini, silahkan tentukan ketika progress report anak ibu sudah dengan sesuai umurnya. Karena in case anak saya Kalif itu telat masuknya, Kalif itu 8 tahun. Kemudian dia dengan ASD agak cukup lumayan berat Kalif waktu itu. Kemudian Axel itu masih sampai sekarang kendala juga, sekarang kelas 6 SD. Masuk itu di fase 9 tahun. Almira itu masuk di sekolah saya 11 tahun.
Sehingga bahasa saya pada anak tipikal adalah matang pohon lebih baik daripada matang karbitan. Jadi matang pohon tuh bagaimana? Mau nungguin matang pohon tapi gimana nanti keburu fase ininya terlalu lama. Bagaimana untuk fase sosialnya? Kalau pada fase berat saya menyarankan matang apa namanya? Selesaikan dulu masa terapisnya atau minimal sampai dengan fase dia mampu sambil berjalan, boleh dia bergabung pada sekolah yang punya ekosistem yang cukup baik. Yang kedua, boleh pilih sekolah yang lebih small ya, secara lingkungan Bu Mima. Jadi tidak terlalu banyak anak-anak karena akan lebih membantu dia. Tapi kalau pada fase sedang dan ringan, saya lebih menyarankan masuk ke sekolah-sekolah reguler lainnya ya. Karena apa? Bisa belajar adaptif dari banyak orang. Nah, kalau kendalanya keterampilan sosial, sosial itu justru harus dibangun dari kecil, Bapak Ibu. Caranya gimana? Ini polanya orang zaman dulu ya. Ibu saya tuh sering ngajakin saya kemana-mana tuh silaturahmi tempat temennya, ntar besok silaturahmi tempat gurunya, silaturahmi ini silaturahmi terus gitu ya. Alasannya apa? Oh, saya baru tahu ternyata ini adalah membangun, membuilding keterampilan sosial. Jadi jangan berharap keterampilan sosial dapetnya dari sekolah aja, enggak. Dari kecil ya udah building, bawa ke tempat RPTRA, tempat bermain anak, bangun ke tempat bawa ke lingkungan sekolah atau mungkin kalau anak TK kan belum ada sekolahnya Bu Anizar, gimana masuk ke lingkungan PAUD, bergaul dengan teman-teman di TPA atau mungkin ibu-ibu sambil berkomuniti kayak Mbak Rizky kan punya komunitas olahraga di gunung atau di hutan. Nah, itu boleh dilakukan ya. Saya pikir itu mudah-mudahan membantu. Eh, eh, jangan kalau versi saya entahlah mungkin saya terlalu ini ya teman-teman, tapi saya selalu begini. Ketika terima asesmen dari orang tua, ini Bu, asesmen anak saya dari psikolog, saya cuma baca sekilas teman-teman. Oh, ini. Setelah itu saya letakkan asesmennya. Itu lebih sering saya lakukan. Alasannya apa? Saya nggak mau melabeling anak bapak ibu ketika masuk ke sekolah saya. Identifikasi ketika kita labeling adalah akhirnya kita terpaku pada labelnya saja. Padahal dia ternyata bisa belajar dengan cara yang berbeda atau strategi yang bervariatif di dalam kelas. Kenapa makanya saya bilang cara menangani anak ABK adalah gurunya strateginya harus kuat, ngajarnya harus mutual. Kenapa orang zaman dulu nggak ngerti tuh anak muridnya ABK atau enggak, tapi mereka punya strategi yang mutu. Anaknya yang nggak bisa ini akhirnya dibantu dengan strategi yang berbeda. Walaupun PR-nya adalah tetap kita harus melakukan teknik-teknik yaitu terapi, bantu juga dengan mungkin kalau untuk orang tua yang cukup mampu ya, terapi, lalu psikolog, evaluasi. Jangan lupa evaluasi itu penting banget untuk tahu perkembangan anak-anak sampai dengan sejauh mana. Itu sih Bu Ya, Mima. Semoga menjawab. terima kasih Bu Anizar. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor ketiga ya. Izin bertanya, Bu. Salam kenal. Saya Bu Murni. Saya memiliki anak didik kelebihan yang luar biasa. Nggak mau diam, belum mau nulis, selalu mengganggu temannya sampai nangis. Bagaimana cara mengatasinya, Trims? Ini mirip dengan anak saya dulu waktu masih TK. Ya, Anak ya, Mbak. ya mirip dengan Hana ini. Gimana, gimana nih, Bu Ani? Ya, ini kejadian, Mbak. Jadi kebetulan saya adalah voluntary untuk madrasah di daerah Pondok Aren, Tangsel. Saya voluntary, Mbak. Voluntary itu Hmm. dalam artian ketika ada masalah, gurunya udah angkat bendera putih, saya biasanya datang. Agak kesel sih. Kenapa sih kalau udah bendera putih baru datang gitu, baru manggil gitu ya, baru ngajakin diskusi gitu. Tapi karena juga mereka, saya tahu benar teman-teman itu kendala pada kendalanya kadang-kadang adalah manggil saya waktu ya. Nah, kemudian ada satu gurunya yang sudah angkat bendera putih, nggak sanggup, wali kelasnya. Lalu saya bilang, besoknya saya bilang, besok tolong hadirkan orang tua, guru, dan juga anaknya. Yang pertama saya treatment itu anaknya. Saya tanya, kenapa sih Kak nggak nyaman di kelas? Kenapa sih ada teman lain dan segala macam? Kenapa saya nggak langsung gurunya? Karena menurut saya kalau guru saya udah akhirnya punya informasi yang banyak yang persepsi guru. Tapi ternyata ketika saya bertanya dari anaknya, saya lihat, oh enggak, anaknya mampu kok ternyata. Setelah saya ajarkan, tanya backgroundnya apa nih anak? Ternyata anaknya backgroundnya adalah maaf
orang tuanya cuma bagian cicing gosok, sehingga nggak sanggup bawa anaknya psikolog. Baru dibawa ke salah satu tempat psikolog, baru hasil tes, bacakan bayar lagi. Baru tes aja 500.000, bacakan bayar lagi. Masya Allah, saya PR banget dengan keadaan inklusif Indonesia ya. Karena apa? Seperti dijadikan ladang bisnis ya teman-teman. Saya tidak approval dengan ini. Mohon sekolah-sekolah memahami bahwa ternyata di balik kesulitan orang lain kita sebenarnya membangun empati loh agar bisa membantu banyak orang lain. Nah, ketika ada in case-nya kasusnya seperti anaknya Bu Murni, nah punya nggak mau diem, belum mau nulis. Kalau versi Bu Okta, selesaiin dulu nih sensorinya kayaknya. Nah, Hmm. setelah sensorinya selesai, apa yang harus dilakukan teman-teman? Nah, mulailah melakukan treatmentnya secara personal. Kalau anaknya orang tuanya nggak sanggup bayar terapis, mulai lakukan secara personal. Zaman dulu kasih tambahan extra time after school. Jadi gimana kasih? Yuk sama-sama ajarin nulis. Ajarin anaknya pegang. Kalau saya selalu bilang ke guru-guru kelas 1, tolong guru-guru kelas 1 ini ketika saya ngisi di Kabupaten Tangerang, Mbak, ke 450 guru kelas 1, yang saya lakukan adalah tolong di kelasnya punya Play-Doh, di kelasnya Ya. punya pasir, di kelasnya punya games bermain. Karena apa? Mereka masih fasenya transisi dari bermain ke belajar. Jadi harus ada tuh di sekolah, harus ada punya Play-Doh, terus kemudian punya apa namanya buat building-building tuh apa sih namanya saya lupa. Blok ya. Blok, nah Blok ya. Lego, lalu punya sensori, itu sebenarnya dibelajarin di kelas 1, Mbak. Sensorinya apa? Ajakin mereka main ke atas rumput, berlari di atas rumput, itu juga sensori ya. Nah, Ya. ajarkan mengenal rasa itu sensori juga. Itu di kelas 1 SD loh. Kalau biar tahu guru-guru SD di sini ya, itu kurikulumnya ada di kelas 1 SD. Jadi sebenarnya kurikulum kita udah sempurna nih. Cuman kitanya yang kadang-kadang suka nggak baca mendalam. Sehingga apa? Inseknya suka ada di atas kulit aja nih pembelajarannya. Nah, bikinlah mendalam teman-teman. Jangan fokus sama tuntas atau tidak tuntas. Sehingga hal-hal seperti ini, Bu Murni, jika ada bingung temannya sampai mengganggu temannya. Nah, ini bagaimana anak-anak bisa terbuild. Yang kedua, bisa tekniknya Bu Murni. Satu, anaknya dikasih to be leader. Misalnya hari ini jadi leader ya, buat teman-temannya, kamu jadi pemimpin. Bayangkan anak yang suka ganggu itu biasanya jiwa leadershipnya tinggi loh. Pasti itu. Nah, leadership untuk bikin apa gangster juga tinggi biasanya. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi leadership, jadi ketua kelas, kasih dia penugasan. Nah, hal yang kedua saya minta sama gurunya waktu itu, suruh anaknya bulak-balik minta tolong pertolongan guru, minta ambil buku, minta ambil minum di ruang guru, minta ambil apa, itu membantu ternyata. Membantu apa? Agar dia lebih fokus terhadap apa yang dilakukan. Itu membantu banget. Jadi misalnya saya bilang namanya Faras misalnya. Faras tolong bantu ambilkan bu guru buku yang di ruang bu guru ya. Nanti kerjasama dengan guru yang di ruang guru untuk ambil buku. Itu padahal sederhana, tapi ternyata ketika dia diberikan wadah leadership, teman-teman sekalian guru, percaya atau tidak, wah dia excited itu melakukan itu. Dan dia merasa dihargai. Acceptance itu salah satunya adalah dihargai oleh lingkungan. Kadang-kadang kan lingkungan udah langsung menjustifikasi ya. Itu saya sangat-sangat PR. Itu sih Bu Mima. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Murni. Ya, terima kasih Bu Ani. Ya, memang acceptance itu sangat penting ya, bukan hanya anak-anak, kita yang dewasa aja masih perlu di-accept untuk orang-orang sekitar kita ya, apalagi anak-anak yang belum menemukan jati dirinya. Luar biasa Bu Ani. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan nomor 4. Assalamualaikum Bu Ani, terima kasih paparan yang luar biasa. Berarti untuk memilih sekolah yang tepat, yang penting adalah kolaborasi untuk menciptakan kondisi inklusifnya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara mengetahui bahwa sekolah itu memberikan lingkungan yang mendukung dan bagus dalam berkolaborasinya. Karena kebanyakan sekolah memberikan informasi umum tentang fasilitas, program, dan visi misi. Ya, ini seperti kampanye sekolah gitu, marketingnya sekolah gitu ya, Bu Ani. Yang mana tapi ya Bu? Bagaimana? Atas nama Bu siapa ya Bu? Ini Ibu Kinar, Bu Kinar. Ibu Hmm. Kinar ya.
Oke. Maaf, saya butuh double cross check ini teman-teman, karena kadang-kadang suka terdistract. Boleh ulang Bu, Bu Mima boleh ulang pertanyaannya? Oke, pertanyaannya langsung ke pertanyaannya saja ya. Nah, yang saya tanyakan, Mm-mm. bagaimana cara mengetahui bahwa sekolah itu memberikan lingkungan yang mendukung dan bagus dalam berkolaborasinya? Oke, Karena kebanyakan sekolah memberikan informasi umum tentang fasilitas, program, visi, dan misi. ya. Dari Ibu Eh, Kinar. Bu Kinar, bagaimana kita bisa tahu? Yang pertama, ketika Bu Kinar datang, hadir, eh, tanya dulu, bagaimana guru-gurunya? Apakah guru-guru adalah orang yang menerima inklusi? Itu satu. Apakah guru-guru di sini bagaimana, Bu? Mungkin boleh tanya ya. Ini ceritanya Bu Kinar parents ya, Bu Mima ya? Tidak disebutkan, Bu, Ibu Kinar. Di sini Eh, tidak disebutkan. Oke. Seperti Sepertinya parent, parents. Oke. sepertinya. Ya. Jadi kalau parents biasanya tanya dulu, apakah sekolah, bagaimana guru-gurunya, lulusan mana, mungkin boleh tanya ya, sekedar informasi. Lalu mencari tahu apakah guru-gurunya juga boleh ketemu nggak, mungkin. Lihat dulu satu adalah penerimaan guru di first time. Kalau kita namanya layanan prima tuh, nah itu penting tuh bagi manajemen sekolah ya. Layanan prima di depannya biasanya bagus, tapi belakangnya eh, ternyata berbeda ya itu beda kasus ya. Tapi in case di depannya apa adanya, belakangnya apa adanya biasanya. Saya lebih senang yang begitu. Ketika masuk apa adanya, oh ibu ada apa, kendala apa, bagaimana. Ketika terlayani dengan baik, maka ibu boleh masuk ke sekolah tersebut. Yang kedua, boleh trial, ikuti trial. Kalau jika ada memang tawaran trial, kalau di sekolah saya memang kalau kami sebutnya observasi ya. Biasanya saya minta observasi dulu ibu, anaknya dibawa, nanti biasanya setelah observasi anaknya dikasih games, bermain dulu, terus anaknya diberikan wadah. Saya biasanya salah satu guru akan observasi dulu di awal. Lalu biasanya setelah itu akan diajak berkeliling sekolah untuk lihat tahu bagaimana sih ada ruangan-ruangannya. Lalu bagaimana lihat tulisan-tulisan siswanya di dalam gimana sih? Apakah tulisan-tulisan siswanya, coretan-coretan di dindingnya, ataupun mungkin hasil anak-anaknya terbangun dengan baik. Nah, salah satu PR saya adalah meningkatkan nalar, teman-teman. Meningkatkan nalar nanti ada sistematisnya lagi pembelajarannya. Boleh dengan kebetulan karena konsep belajar di sekolah kami adalah project based learning, jadi kayak ujiannya alhamdulillah project based. Jadi anak-anak itu presentasi depan para dosen. Kebetulan beberapa dosen saya panggil untuk mendengarkan presentasi jadi panelis. Anak-anak membuat produk 2 bulan 3 bulan di akhir tahun ya. Nah biasa mereka presentasi lalu hasilnya orang tua juga jadi tahu dan orang tua melihat. Jadi ada panelis, penilainya bukan guru, penilainya adalah orang lain. Nah itu ternyata membuat kita bisa jadi tahu. Nah, yang kedua boleh searching IG-nya, mungkin cari tahu bagaimana ekosistem terbangun di sekolah tersebut. Tapi yang paling penting adalah apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu lihat, dan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Itu penting. Karena untuk mengetahui rasa dari suatu tempat ya itu aja. Apa yang dilihat, apa yang difikirkan, apa yang Bapak Ibu dapatkan. Saya pikir itu hal yang penting sebagai PR. Gitu Bu Mima. Ya, makasih Bu Ani. Semoga membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Kinar. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Okta, ini dari admin NNI. Benar, pertanyaan. Tapi ini penting juga karena berkaitan dengan kurikulum sekolah reguler dengan sekolah inklusi. Apakah ada perbedaan kurikulum antara sekolah reguler dengan sekolah inklusi? Tadi di presentasi Bu Ani ada sedikit pemaparan ya tentang sekolah SLB, reguler, dan inklusi. Mungkin bisa bantu jawab untuk perbedaan kurikulumnya, Bu Ani, silakan. Di pertanyaan nomor 5 ya Bu Mima. 5, ya. 5. Apakah ada Bu Okta ya? Ya, Bu Apakah Okta. ada perbedaan kurikulum? Bu Okta nanya spesial aja tuh Ran. Ah ya Allah. Apakah ada perbedaan kurikulum? Berbeda kurikulum enggak Bu Okta. Tetapi terjadinya adalah eh,
penanganan in case terjadinya. Kurikulumnya mah sebenarnya big plan ya. Big plan-nya adalah kurikulum merdeka misalnya. Kurikulum merdeka. Polanya misalnya project based learning. Kurikulumnya K13 sama. Tapi in case di dalamnya pada inklusif biasanya pembelajarannya bersifat ini in case kurikulumnya metodenya yang berbeda. Kurikulumnya sama, tapi metode yang dijalankan atau strateginya itu yang berbeda. Metode konstrik mulut saya membangun buildingnya itu beda metodenya ya. Kalau di SLB mungkin khusus saja sesuai dengan anaknya, tidak terjadi classical room. Kalau terpadu biasanya classical room ya. Kalau pada inklusif dia classical dan khusus. Justru pada inklusif lebih modifikasi sebenarnya. Customize seperti itu Bu Okta. Semoga menjawab. Terima kasih Bu Ani. Pak ini nanti Bu Okta kalau tanya-tanya lagi bisa di chat room di WhatsApp grup ya. Oke. Ada Kita yang nanya lanjut ke ya. ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang nggak kalah serunya ini. Kayaknya banyak juga yang mengalami ini yang sering kita bahas di common room, chat eh, WhatsApp NNI. Anak saya sekolah di sekolah alam selama 3 bulan terakhir. Sekolahnya bagus, konsepnya baik, dan pengajarnya juga terdidik dengan kondisi atipikal. Kondisinya anak saya ini suspek ADHD usia 3 tahun 7 bulan. Tetapi kenapa anak saya jadi lebih sering tantrumnya? Padahal perilaku tantrumnya tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dalam kurung memukul dirinya sendiri. Saya liburkan dia selama 2 minggu. Kemudian semua perilakunya hilang. Apa itu tidak cocok dan perlu pindah? Padahal ada yang bilang jangan sering pindah karena mereka butuh rutin. Ya. Ada juga yang bilang jangan terlalu banyak duduk. Jadi konsep alam lebih cocok untuk anak ADHD. Jujur saya bingung, tolong pencerahannya. Apa saya perlu ganti sekolah atau bagaimana? Ini Oke. dari Bu Pradini. Bu Pradini, kalau saya pribadi, Bun, sebenarnya lebih senang kalau misalnya apa namanya sekolah itu berbagai macam variasi ya. Jadi sebenarnya cocok atau tidak cocok sebenarnya kembali kepada anak karena kan treatment sekolah berbeda-beda. Sekolah alam konsepnya lebih banyak alam. Mungkin ada yang tidak terjadi pada anak ADHD. Satu, ini saya punya anak ADHD ya. Nanti mungkin bisa dikonfirm oleh Bu Okta. Anak ADHD di sekolah saya itu malas gerak memang. Dia punya kondisi bergerak yang PR banget kayaknya. Dia juga punya masalah komorbid yang lain sepertinya. Eh, nggak seneng apa namanya hmm, senengnya nggak seneng lari gitu, senengnya makan. Dia akhirnya senengnya makan aja, ngemil pada satu 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 sesi gitu ya. Ketika dia ada punya problem ya makan versi dia. Dan seringnya berbuat yang kadang-kadang suka unpredictable nih pada anak ADHD. Tapi pada ketika dia belajar masuk kelas terapi itu PR banget. Terapisnya sampai megangin dia harus muter kelas tuh biar dia mau terapi gitu. Karena kebetulan di kelas kami tuh karena kami nggak punya shadow, kami punya kelas terapi. Jadi kelas terapi itu every 1 hour, anak masuk ke dalam every day, masuk ke kelas terapi 1 hari 1 jam. Jadi kami nggak punya shadow teacher Bu Mima karena anak-anak orang tua beberapa orang tua masuknya ke dalam kelas terapi. Jadi sistemnya bayar kelas terapi. Kelas terapinya juga murah lagi cuma 700.000 ya. Nah, di dalamnya ngapain anak-anak dikondisikan? Ini lagi ini ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Oke. Kondisi di kelas terapinya biasanya anaknya diajak untuk motorik dulu, baru akhirnya diberikan perlakuan untuk sesuai dengan kebidangan. Nah, kalau untuk kasus Bu Pradini, kenapa kok apakah dia lebih sering tantrum? Boleh dibikin ini Bu Pradini, dibikin namanya journaling. Ketika dia menghadapi masalah ini, gimana impactnya? Jadi bahasa saya, kenapa saya selalu ngomong ke orang tua, journaling ya bun, jangan sampai enggak. Karena apa? Nanti itu untuk tahu, apakah in case kasus ini akan begini. Karena setahu saya anak ADHD itu fluktuatif perilakunya. Misalnya hari ini perilakunya A, besok bisa B, bisa punya perilaku C.
Kalau untuk in case apakah ini perlu dipindahkan, saya pikir tester lagi Bu. Bisa jadi ada hal yang terlupakan misalnya. Tapi kalau lihat dari dia tantrum, tidak memukul dirinya sendiri, bisa jadi adalah kondisi sosial emosionalnya belum selesai. Nah, Ya, ketika yang harus dilakukan adalah validasi emosi dulu, Bu. Kalau di sekolah kami punya sistem namanya zona emosi itu every day. Sebelum mulai anak-anak selalu nulis dulu. Gimana, how do you feel? Apa yang kamu rasakan? Today itu every day. Jadi mereka melakukan pembiasaan. Apa yang kamu rasakan? Kalau 456 udah bisa gambar sendiri tuh mereka di papan tulis khusus itu. Kalau anak-anak yang biasa tuh biasanya mereka pakai gambar, tempelin. Tapi itu how do you feel itu ngaruh banget loh untuk belajar satu harian. Kebetulan sekolah kami dari pagi sampai jam 4 sore. Yang kelas 1 2 itu dari pagi sampai jam 2. Itu ngaruh. Kalau feel-nya lagi nggak oke, ya PR. Dan apakah perlu dilanjutkan acara season belajar? Enggak, diberi toleransi menyelesaikan emosinya dulu. Selesaiin emosinya gimana? Dia boleh main di dalam kelas dengan games atau dia main ke ruangan terapi. Biasanya nanti diberikan bagaimana mengurangi meltdown-nya dulu ya. Terus kemudian kalau dia sering mukul diri sendiri, bisa jadi ini ada hal yang belum bisa dia ungkapkan. Nah, ini ibu butuh deep talk nih, mungkin. Kapan waktu deep talknya? Malam sebelum tidur. Deep talk dulu. Kak, kenapa sih? Dan deep talk tuh jangan pas lagi ada masalah ya, Bun. Kalau ada masalah, itu masalah traumanya akan ke bawah terus sampai malam. Ini benar nggak Bu Mima? Bu Mima ya, tuh yang lebih ngerti ya teman-teman. Tapi yang saya lakukan deep talk itu adalah justru tidak saat anaknya sedang bermasalah, sedang saat ya. ketika dia sedang ada masalah itu tidak dilakukan deep talk. Jadi diredam dulu, diturunin dulu, dibiarkan dulu. Setelah selesai dari buku Daniel Goleman yang saya baca adalah selesai baru distimulasi teman-teman. Stimulasi deep talknya. Ada apa sih Kak? Kemarin kenapa sih Kak melakukan itu? Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Baru akhirnya bisa selesai. Dan setelah selesai, Ibu catat, Bu. Jangan lupa catat. Kenapa? In case kasus terjadi, faktor X bisa jadi karena banyak hal. Satu, dia nggak cocok sama gurunya. Bisa jadi dia nggak suka treatment di sekolah. Memindahkan bukan solusi menurut saya. Tapi mencari tahu dulu problemnya apa. Ketika mungkin memang tidak cocok, nah kan banyak faktor, Bu. Kenapa? In case-nya adalah gini, ayah bunda. Kita nggak bisa minta anak kita berada dalam jalan yang lurus. Toh Tuhan aja minta kita ihdina sirotol mustaqim. Ya, minta petunjuk agar kita bisa jalan yang lurus. Berarti tandanya apa? Dalam kehidupan yang normal saja pada anak tipikal atau kita yang tipikal, kita adalah berbelok-belok kehidupannya. Sehingga apa? Sebenarnya belajar tentang hal yang tidak baik pun adalah proses belajar sih. Jadi kalau versi ibu ketika menghadapi anak tantrum itu adalah versi belajar dia, ya jadikan itu versi belajar. Dan biarkan dia menyelesaikan masalahnya dengan dibantu menyelesaikan tantrumnya. Untuk apa? Agar dia mampu beradaptasi. Nah ya, jadi memindahkan sebenarnya kalau versi saya berpindah pada anak tipikal memang tidak baik ya. Pada anak dengan hambatan. Tipikal aja PR untuk bersosialisasi, apalagi anak dengan hambatan. Jadi kalau ada traumatis yang mendalam itu dibicarakan di talk. Sebenarnya pola yang paling baiknya apa? Di rumah ada pola pengasuhan. Itu sih Bu Mima. Oke, ya terima kasih Bu Ani. Ya, Pak, kalau boleh menambahkan ya, mungkin dicari tahu dari sekolahnya, triggernya apa ketika anak memukul-mukul dirinya itu. Apakah anak kita itu punya ekspektasi yang sangat tinggi untuk dirinya, ketika dia tidak memenuhi, lalu dia marah ke dirinya. Atau apakah ketika si anak itu diatur, dia masih pengen main, tapi udah harus menyelesaikan lanjut ke program berikutnya misalnya. Lalu dia marah, ungkapan emosinya adalah memukul dirinya. Ada baiknya cari tahu juga kenapa triggernya itu seperti apa. Apalagi untuk anak ADHD ini banyak dengan komorbid ODD. Jadi memang anaknya nggak bisa diatur. Ya. Jadi kalau diatur dia akan melawan. Hmm. Melawan karena anaknya masih sangat kecil, dia kan tidak bisa melawan macam-macam. Ya, cara terbaik buat dia itu coping mekanismenya adalah memukul-mukul dirinya. Mungkin bisa dicari tahu dari situ. Ibu Okta kira-kira ada yang ingin ditambahkan, Bu? Eh, Kalau saya sih ngelihatnya itu adalah anak sensorinya belum matang.
Alam Hmm. itu kan cenderung ke taktil ya. Nah, Ya, jadi kan mungkin bagi dia itu adalah karena dia taktilnya belum matang, begitu dia kena yang lengket, yang basah dan segala macam, itu dia jadi macam overwhelm. Jadi saran saya hmm. memang coba Ibu lihat dulu kebutuhan anaknya, apakah memang udah siap sekolah atau diterapi dulu sebenarnya seharusnya. Hmm. Mungkin Gitu bisa ya. sejalan. Mungkin nggak Bu Ah, Okta? Sejalan. sejalan takutnya gini, saya lebih bagus coba dulu terapi di 3 bulan pertama. Ya, tiga Oke. bulan pertama nanti kan kita bisa minta surat rekomendasi dari ini nih, dari Hmm, terapisnya, gimana sih progres dia, sudah siap nggak dia masuk ke sekolah alam lagi gitu loh. Jadi ya. Hmm. diberikan dulu, karena kan sayang daripada dia tantrum tapi dia tidak menerima pembelajaran kan sayang tuh kan waktu dan Ya, usianya kan gitu. Lebih bagus dia terapinya belajarnya satu persatu dulu, jadi tidak klasikal gitu satu-satu. Matangkan sensorinya, nanti baru kalau setelah udah mampu karena kan sensori berkaitan dengan regulasi emosi ya kan gitu. Jadi ya, kalau udah mampu Ya. regulasi emosi, baru dia masuk ke sekolah lagi gitu sih. Kalau saya ya, sekarang mah gitu, gitu, gitu aja. ya. Terima kasih Bu Okta Ya. dan Bu Ani sarannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang tadi. Ada satu pertanyaan yang kelewatan ini dari Ibu Gayatri. Pak, ini saya bacakan lagi ya. Ini karena pertanyaannya cukup di awal tadi, tapi saya kelewatan. Mohon maaf nih Bu Gaya. Terima kasih Bu Ani, luar biasa penjelasannya. Saya jadi bisa memahami sesungguhnya sekolah inklusi itu seperti apa dan apakah sekolah berlabel inklusi itu sudah menjalankan sesuai labelnya atau tidak. Itu pertanyaan bagus banget ya. Saya rasa ini ada kaitannya dengan evaluasi sekolahnya, Bu. Hmm, Evaluasi sekolah yang berlabel inklusi. Apakah hmm. sekolahnya itu menjalankan sesuai labelnya atau tidak gitu. Dari mana kita bisa tahu itu programnya berjalan atau enggak gitu. Sedangkan Ya, ya. orang tua itu kan nggak ada kriteria atau ibarat kata juklaknya lah untuk melihat ini program ini diterapkan. Nah, gimana Bu Ani? Ya, teman-teman sekalian, sebenarnya program inklusi ini kan sebenarnya sudah menyeluruh, Bu Mima. Jadi in Hmm, case-nya adalah sebenarnya semua sekolah wajib melakukan inklusi. Jadi nggak ada tedeng aling-aling ya. Jadi semua wajib melakukan. In case-nya bagaimana kita milih nih, Bu Ani? Tadi tekniknya, Bapak Ibu survei sekolah wajib. Survei sekolah, lakukan survei sekolah. Datang ke sekolah, lihat bagaimana komunitasnya. Ingat ya, teman-teman sekalian, jangan termakan labeling sekolahnya inklusi. Ternyata di dalamnya bayarnya, gitu. hmm, Lalu tanya teknik pelaksanaan inklusinya gimana sih, Bapak Ibu, gitu. Lalu bagaimana anak saya nanti akan dihadapi, lalu bagaimana anak saya akan ditangani, bagaimana anak saya belajar, bagaimana kondisi. Karena perlu sekarang, tadi saya bilang, saya nggak bilang sekarang akankah semua inklusi akan lebih baik. Saya nggak bilang begitu teman-teman. Tapi saya berharap semua inklusi akan sama seperti yang saya sajikan. Jujur. Kenapa? Makanya saya berjuang untuk voluntary di komunitas kan dan banyak ke sekolah-sekolah juga saya pengen banget semua sekolah. Teman-teman mungkin yang masuk di sini adalah orang-orang yang well educated ya. Tapi teman-teman di bantaran lain banyak banget yang orang tuanya juga nggak ngerti gimana cara nge-hire teman anaknya, gimana cara nge-building motorik dan sensorik anaknya. Boro-boro itu bagaikan anak cuman lepas aja itu PR Indonesia ya. Tapi in ya, case-nya adalah kita harus help. Bagaimana kalau dia ada sekolah inklusi, sekarang tuh kemarin di SD-SD negeri ya, pilih yang lain. Di SD-SD negeri itu sudah melakukan inklusi teman-teman. Tapi pilih juga tanya jika kondisinya berat, teman-teman juga memahami hmm, mungkin Bu, mungkin ada optional masuk PKBM dulu atau inklusi di sekolahnya pagi, siangnya ikut PKBM agar memenuhi kebutuhan Ananda atau paginya sekolah inklusi, siangnya terapis dan lain sebagainya. Terus bagaimana untuk kita tahu labelingnya inklusi? Tanya mau tidak mau kita harus tanya, karena apa? Bagaimana melayani inklusi di sekolah tersebut gitu. Bagaimana sistem layanannya? Bagaimana guru-gurunya? Apakah ada trial di sekolah? Jika tidak ada, apakah boleh melihat lingkungan kelasnya, lingkungan komunitasnya, lingkungan warganya dan lain sebagainya. Bu oke, Mima, terima kasih. saya tuh kemarin dapat murid saya kebetulan ASD. Kebetulan kami tuh punya 6 bulan
sesi pesantren ya, Axel. Kemarin ketika dia sholat di masjid, eh, tiba-tiba ada yang bilang, wah ada ODGJ masuk sholat di masjid. Itu Hmm, yang sakit hati saya gurunya loh. hmm, Sakit iya, banget rasanya. Dan saya tuh sesek itu. Saya sampai bilang begini. Akhirnya saya bilang, besok saya pengen memberikan edukasi di musola, memberikan tulisan-tulisan apa sih anak ASD. Apakah dia makhluk Tuhan yang gagal? Nggak ada makhluk Tuhan yang gagal. Teman-teman, kalau Tuhan gagal bukan Tuhan namanya. Kalau Allah iya, gagal bukan Allah namanya, ya Bu Mima. Tapi iya saya benar sakit banget. hati saya ketika ngelihat murid saya merasa itu. Tapi kalau saya tidak building pengetahuan kepada orang yang belum tahu, maka bagaimana dia bisa tidak bisa tahu informasi tentang neurodivergent? Jadi teman-teman, apa yang kami lakukan para admin NNI ini salah satunya adalah membuilding, membangun pengetahuan sebanyak-banyaknya agar apa? Banyak orang lain yang juga terbantukan gitu. Ya, Mudah-mudahan hal ini bisa membawa kebaikan. Terima kasih. ya. Makasih Bu Ani. Ini tuh pertanyaannya agak administratif nih Bu, Pak, Hmm, tentang sekolah juga, tapi penting juga karena kan orang tua mengirimkan anak sekolah kan maunya bukan bukan hanya anak menjadi lebih baik, tapi juga mengantongi ijazah gitu ya. ya, Pertanyaan dari Bapak atau Ibu Tanti Supandi ini. ya, Apakah berarti. benar ada aturan ketika anak dengan ASD pada saat kelulusan SD berusia 15 tahun, maka sekolah tidak dapat mengeluarkan ijazah karena ditahan oleh Diknas. Nah, kalau ini masalah kebijakan kebijakan sekolah dan apalagi udah ada perkataan Diknas nih. Gimana Hmm. Bu Adi? Enggak sih, Bu. Itu Oke. seharusnya enggak ya? Seharusnya Ya, enggak. sebenarnya kalau terjadi sampai terjadi gitu loh, itu apa yang harus dilakukan? Mungkin Bu Ani ada saran nggak si Oke, bapak atau ibu-ibu orang tua yang oke. anaknya anak neurodivergennya ijazahnya ditahan gitu loh. Mungkin ya, mana Ya, tahu ya. ada alasan, oh orang lulus SD itu umur 11 tahun, 12 tahun, ini anaknya lulus SD-nya 15 tahun atau lebih usianya lebih tinggi daripada itu. Ya, ya, Mungkin ya. alasannya itu. Nah, mungkin juga enggak gitu. Nah, apa yang harus orang tua lakukan ketika menghadapi masalah seperti itu, Bu? Oke, saya sambil nyari sebentar, teman-teman sekalian. Kalau ada, kenapa makanya saya bilang ini udah jadi peraturan pemerintah ya. Hmm, Kenapa makanya saya bilang Bu nggak bisa sekolah udah nggak bisa bertoleransi, jadi wajib melaksanakan inklusi satu-satu tadi. hmm, hmm, hmm. Sehingga apa? Kalau ada penolakan, apa yang harus dilakukan? Satu, boleh lapor Oke. kemana? KPAI. Karena apa? Terlindungi haknya untuk anak inklusi. eh Masya Allah, saya namanya ada nih. Saya ada John Amanda Manik. Boleh nanti Bapak Ibu search. Beliau adalah John Amanda Manik adalah Bapak sebentar. John Amanda Manik. Beliau adalah ketua perlindungan untuk anak disabilitas. John Amanda Oke. Manik. Ya, Bapak Ibu. Ini beliau adalah ketua untuk keamanan disabilitas. Beliau yang nangani banyak anak-anak disabilitas, Komisi Nasional Disabilitas, sorry. Komisi Nasional Hmm, Disabilitas. Ini link Komisi Nasional Disabilitas ini ada, teman-teman. Jadi kalau ada sekolah inklusi yang menolak anak inklusi itu bisa kena ijazah, tapi kalau menurut saya sih untuk kasus versi ini nggak ada, Bu. Jadi diskusikan dulu. Kenapa? ya, Karena anak saya dapat ijazah, Bu. Anak saya dapat oke, ijazah semua. oke, Karena kan ijazah itu kewenangan sekolah, bukan kewenangan daripada orang lain. Nah, boleh laporkan ke Komisi Nasional Disabilitas. Nanti searching di Google. John Amanda Manik, ya, ya, advokasi juga, betul. Ini untuk oke. memahami bagaimana anak-anak disabilitas tuh di ini kan loh, Bapak Ibu diberikan penanganan, bahkan sudah ada apa namanya peraturan advokasinya. Jadi kenapa Hmm, sekolah yang menolak anak dengan ABK atau dengan hambatan itu pun bisa dikasuskan. Serem ya, Bu Mima. iya, benar, benar, Karena ya. apa?
ingin Indonesia lebih inklusif karena menurut gosipingnya adalah gosipnya itu SLB akan mulai dibagikan menjadi tier ketiga, menjadi sekolah khusus saja. Jadi anak-anak yang ringan akan masuknya kemana? Ke sekolah-sekolah inklusif. Kenapa? Makanya semua program di Indonesia di sekolah wajib berinklusif sekarang. Walaupun sistemnya Indonesia belum keren-keren amat sih, tapi Iya, kan justru itulah proses yang harus terbangun ya. iya, iya, iya benar. Bu Ani, kita bisa lanjut atau kita bisa berhenti di sini karena waktu sudah menunjukkan jam 1.40. Kira-kira gimana Bu Ani? Karena ini ada beberapa pertanyaan, ada dua pertanyaan lagi. Apa kita ambil satu pertanyaan dari chat room atau ada yang mau raise hand, ngomong langsung Yang gitu Ya, Bu raise hand, Ani? yang raise hand biar video ada Raise hand, ya, fleksibel dikit lah biar nggak kaku kita. spelling ya. ya. Atau Zona yang mau nik Bu. ngomong Zona langsung silahkan. Kita undang Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung, bisa raise hand, di unmute, dinyalakan mic-nya, bisa ngomong tanya langsung dengan Ibu Ani. Silahkan. Komisi Nasional Disabilitas ya Bu namanya, Bunda. Dia mau nanya langsung boleh? Beliau netra ya teman-teman. Beliau ini netra. Zona Oh, iya. Damanik. Beliau adalah Komisi Nasional Disabilitas. Kebetulan masalahnya anak-anak ABK itu salah satunya bullying. Nah, beliau yang sering Ya, menangani teman-teman. Ada ya. nomor teleponnya, tapi saya kok nggak ke detect ya di saya nih. Handphone saya kebanyakan nge-save nomor orang kali. Aslinya ada nomor teleponnya itu Jona Anak Amanda Manik. Bu Tanti sudah save, Bu Tanti. Namanya Komisi Nasional Disabilitas. Baik, ada yang raise hand teman-teman? Nggak ada kali Bu. Nggak ada? Oh, iya. Ini Oh, ada Ibu Gayatri. Silakan. Ini Bu Gayatri yang tadi bertanya. Ini saya baca di chat room ada pertanyaan lanjutan. Silakan Bu oh Gayatri. ya, Ya, tapi saya nggak bisa on cam ini kebetulan. ya. Assalamualaikum Bu. Ya, saya kan Malam. kondisi ADHD disleksia, disleksia, Hmm, gangguan bahasa ekspresif dan disleksia eksekutif. Saya hmm, sekolah PKBM dengan kurikulum Merdeka dan kurikulum dari sekolahnya. Ya, alhamdulillah secara akademik anak mampu mengikuti. Prinsip saya selama anak masih mampu mengikuti, ya saya perjuangkan untuk tetap sekolah. Gitu kan. Kendalanya perilakunya memang masih hiperaktif di usia hmm, 9 tahun ini, masih suka cranky gitu, meskipun nggak memukul atau melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain atau diri sendiri, terus masih sangat impulsif yang atas keinginannya gitu sesuatu. Nah, cita-cita kami ini kan anak kami ini masih, maksudnya kami tuh masih pengen dia untuk bisa sekolah offline gitu. Saat ini memang baru dilanjutkan lagi terapinya, baru berjalan 2 bulan gitu. Eh, yang sekolah sebelumnya pernah sekolah di TK eh, negeri itu 3 tahun tidak ada masalah, alhamdulillah. Ketika masuk SD, kami memilih sekolah dengan kelas khusus, sekolah reguler waktu itu, dan mereka baru inklusi tahun ini. Tapi selama mereka sekolah reguler itu mereka sudah punya kelas khusus, kelas yang isinya hanya ABK gitu. hmm, Nah, kondisinya waktu itu ketika baru 5 bulan bersekolah, hmm, saya diminta pakai shadow teacher. Di kelas itu kondisinya 7 anak ABK dengan satu guru dan satu helper yang kebetulan helpernya ABK dewasa. Buat saya itu tidak memenuhi hmm, syarat ya, karena janjinya mereka juga 2 guru, bukan satu guru. Nah, hmm, saya diminta memakai shadow teacher karena dianggap anak saya masih impulsif, masih apa-apa maunya sendiri. hmm, Terus saya bilang, ya penuhi dulu kewajiban sekolah untuk menambah guru. Kalau memang tidak tertangani, saya akan coba untuk pakai shadow teacher atau tidak, saya mengundurkan diri. Tapi sekolah pun berkeras. Mereka tidak mendapatkan guru dan anak saya tidak boleh masuk sekolah.
sampai ada shadow teacher. Sebulan Hmm, berlalu, 2 bulan berlalu, tidak ada respon apapun dari sekolah, hmm, kami milih mengundurkan diri. Karena kami merasa kok anak kami diabaikan ya. Tuh. hmm. Yakin akhirnya Diabaikan itu, Bu. di sekolah. Kalau sudah ada kelas khusus, kenapa dia harus pakai shadow teacher? Kan udah kelas khusus. Nah, itu dia. Nah, maksudnya selama 2 bulan sekolah pun ditanya kabar pun tidak oleh pihak Oke. sekolah. Ketika akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri, Hmm. saya minta surat pindah dan rapor. Kami diminta untuk melunasi biaya SPP yang selama anak saya nggak sekolah. Kira Hmm. dengan bantuan saudara saya yang kebetulan punya sekolah juga, saya minta jalur ke dinas supaya kasus saya dibantu. Tuh, Sekarang kira kakak kelas berapa, Bu? kelas 2. Waktu itu kejadiannya kelas 1. SD. Ya, Sekarang sekolah di? PKBM di SMM. Oh, oke. Sebenarnya mah udah pindah aja, Bu. Baru kelas satu. Ya, waktu itu pindah Kalau cuma pakai dinas, apa nanti namanya? ketika masuk pindah. Aduh maaf ya. Ini takutnya ada orang dinas. Bagus Bandel, sudah kurang ajar. pindah, sudah pindah. Gitu. Kalau Kondisinya di saya pindah aja, Bu. Kalau saya. Kalau sudah saya. pindah. Jadi waktu pas apa namanya kami mengundurkan diri kelas 1 itu akhirnya langsung masuk ke SMM karena ya SMM yang bisa terima di kondisi pertengahan semester gitu kan. Hmm. Itu pun Kalau saya pribadi, Ibu cari sekolah. Jadi pertanyaannya apa, Bu Gaya? eh, Enaknya. eh, saya ini mau kami ini pengen anak tetap bisa bersekolah. Hmm, 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 hmm. Kak, saat ini persiapannya sih melanjutkan terapi gitu dan eh, apalagi yang bisa dilakukan untuk persiapan sebagai orang tua ke anak supaya dia bisa sekolah lagi tatap muka. Pengennya sih sekolah di sekolahnya Bu Ani ya, tapi jaraknya masih lumayan jauh Bu. Aduh gitu ya. Saya juga nggak promo sekolah, Bu. Saya di inklusi saya aja udah penuh tahun ini. Tuh. Mudah-mudahan Gaya dapat sekolah yang lebih baik. Tapi kalaupun misalnya mesti mengakses tahun depan, karena tahun ini sudah full di sekolah saya. Nah, sebagai informasi Bu Gaya, yang pertama harus dilakukan satu, sebenarnya anak hiperaktif tuh bisa masuk ke sekolah mana saja ya, menurut saya ya. Yang harus dilakukan ini kejadian sama Kalif lagi ya. Mohon maaf ya Mama Kalif, kalau ada disebut mulu Kalifnya. Jadi Kalif itu saya minta sama mamanya waktu itu, Bu, biar tenaganya habis gimana ya caranya? Jadi Kalif tuh tiap pagi ibunya ngajakin olahraga, Bu. Tiap pagi. Jadi jalan kaki dulu, jalan kaki. Kalif tuh sekolah di sekolah saya, tapi ibunya terapi juga nggak? Ya, saya kurang paham bagaimana terapinya di sekolah. Kadang-kadang terapi, kadang-kadang terapi sih, tapi nggak yang terlalu mendalam kelihatannya. Tapi ibunya lesin menggambar kalau nggak salah seingat saya. Eh, Kalif itu sekolah kan sekolah kami dari pagi sampai full day school ya Bu Gaya. Dari pagi sampai jam 4. Yang dilakukan Kalif tuh Kalif boleh masuknya di kelas non klasikal. Jadi non klasikal tuh kan biasanya after zuhur ya. After zuhur Kalif baru masuk untuk ikut belajar di sesi kedua sampai jam 4. Nah, dari pagi sampai sore itu Kalif up and down. Jadi kadang-kadang boleh masuk kalau klasikalnya bisa terwadahi untuk Kalif, tapi kalau enggak saya nggak masukin karena kasihan Kalif terdistract dengan banyak orang. Endiannya adalah dia bisa hiperaktif dan tapi Kalif ASD ya. Kalau ini kan kasus anak bugaya kan ADHD. Tapi bisa juga dianya terbullying atau dianya terdistract oleh anak lain. Tapi alhamdulillah sih karena di sekolah kami itu minim sekali ya teman-teman. Minim sekali terbullying. Justru anak-anak rata-rata anak-anak tuh saling bantu anak-anak yang ABK-nya, Masya Allah tuh. Itu banyak banget kejadian di sekolah kami. Karena apa? Ekosistemnya sudah terbangun ya. Yang kedua, hmm, eh, yang saya lakukan sama Kalif, olahraga Bugaya. Jadi sebelum dia masuk ke kelas, lari dulu. Lari, jalan. Dan ibunya tuh menghabiskan tenaganya biar tidak hiperaktif adalah dia sering diajakin renang. Itu hampir tiap minggu. Kalau pemenuhan itu kurang, ya bisa terjadi hiperaktif tadi di kelas. Jadi kalau bahasa Bu Okta tuh sensorinya diselesaikan dulu. Caranya apa? Ya sensorinya bukan berarti terus sambil nunggu sensori selesai baru bisa beres kalau saya ya.
Tapi sambil menunggu sensorinya beres, ayo sambil dilakukan sekolah. Biar dia menduplikat, lihat orang lain duduk, tenang. Terus yang kedua, dia duduknya di pojok. Lalu ada satu temannya yang dia saking sudah kenal dan sayang temannya. Kalau dulu mah sama sama Rizi, temennya anak ADHD, ya melompat bersama dia. Dia lompat ya Rizi kita lompat, akhirnya nggak kondusif. Itu kita pisahin tuh biasanya. Sekolah biasa mengadakan pemetaan dulu ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Sebenarnya dia bisa masuk ke kelas normal gitu loh, Bunda Gaya. Jadi kalau maksudnya tipikal, kelas tipikal. Kalau in case yang sudah kelas khusus terus bayar shadow lagi, sebenarnya sekolahnya belum siap untuk melakukan layanan, saran saya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Satu, orang tuanya ya, kalau saran saya sih bantu ke dalam. Bantu ke dalam. Bu, apa sih yang bisa dibantu? Tawarin deh kalau memang Bunda mampu gitu. Apa sih yang bisa kami bantu? Apa perlu saya turun ikut bantu anaknya dalam kelas? Karena khawatirnya adalah sekolah-sekolah yang belum dapat layanan, mereka belum dapat informasi, teman-teman. Belum dapat informasi ini. Terus kemudian libatkan tadi, ajak gurunya ikut komunitas dan lain sebagainya. Gimana Bu Gaya? Itu sih sudah saya lakukan ya, Udah ya. maksudnya komunikasi dengan sekolah. Dan ada kasus juga temannya yang kebetulan satu kelas akhirnya memakai shadow, tapi setelah baru sebulan memakai shadow sama pihak sekolah diberhentikan katanya tidak cocok dengan apa namanya ya misi visinya mereka lah. Makanya kita juga bingung, kita yang disuruh cari shadow, kita yang Mm-mm. bayar, tapi mereka yang evaluasi sedonya cocok apa enggak dengan mereka. Oh, Akhirnya makanya saya lebih memilih ya udah stop, nggak bisa bersinergi dengan sekolah ini dan menyayangkan mereka untuk membuat kelas khusus tapi tidak belajar ya apa sih sebenarnya tidak komitmen terhadap apa yang mereka buat. sangat disayangkan sekali. Jadi orang tua di sana tuh kebanyakan iya sekolah di sini karena cuma pengen anak bisa sekolah offline. Hmm, Mana lagi sekolah offline yang mau terima anak mereka. Jadi ya, seperti ya, itu jatuhnya gitu. Tapi kalau ya. menurut saya sih no, udah berhenti dengan sekolah yang seperti Semangat itu. Bu Gayatri. Tapi kalau Ya. saya pribadi, jujur, saya cerita ya. Murid saya tunarungu, keluaran dari sekolah Gembala. Ada yang tahu sekolah Gembala daerah Kemang, sekolah keren. Setelah keluar dari sekolah Gembala, karena sekolah Gembala hanya punya SD, tidak bisa masuk SMP dan selanjutnya anaknya tertolak di mana-mana. Masuk ke sekolah saya, kemudian COVID. Akhirnya apa yang dilakukan? Everyday is belajar online. Oh, dia tantrum. Akhirnya kami menyiapkan waktu seminggu 3 kali untuk dia datang ke sekolah. Sampai waktu itu akhirnya kena COVID gara-gara itu ya. Tapi Ya. ya udahlah, Allah kan maha tahu ya apa yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan. Setelah itu nyampe di sekolah, everyday kita belajar karena dia tidak sanggup belajar banyak hal. Akhirnya saya belajarnya pakai metode mapping. Terbiasa dengan project based. Project based itu membantu banget untuk anak neurodivergent. Jujur ya. Dan Ya. itu sangat cocok. Setelah itu project based, eh, dia masuk ke SMA inklusi, SMA negeri, sorry, SMK negeri, SMK negeri 6 Jakarta Barat. Diterima lewat jalur inklusi. Jadi sekolah-sekolah negeri itu ada jalur inklusinya, guys, teman-teman. Hmm. Terus setelah masuk ke sana, masuk ke sekolah inklusi itu, anaknya jurusan di kafe. Jadi kebetulan karena si kakak ini senang menggambar, tapi dia nggak senang pakai hearing aid tuh, dia nggak senang pakai alat bantu dengarnya. Aduh, PR banget ya. Dia senangnya kalau aku ngomong langsung nih. Jadi yang dibaca adalah bahasa mulut. Tapi in the end sekarang keterima di mana? Brawijaya. Wow. Dan Wow, itu luar biasa ya Bu Ani. ya, Ya, terima kasih jawabannya Bu Ani. Kebetulan jawab. kita ada terpotong waktu ini luar biasa webinar kita hari ini nggak berasa udah hampir 2 jam. Jadi Ya, em, eh,
singkat aja pertanyaan yang lanjut dengan pertanyaan Bu Gayatri. Sekarang kan banyak sekolah-sekolah reguler juga punya jalur inklusi karena bagian dari kebijakan pemerintah ya Bu. Mm-mm. Kalau sekolah-sekolah yang menawarkan program inklusi ini tidak menjalankan program sebagaimana yang dijanjikan, seperti Mm. yang Gayatri paparkan tadi, orang tua harus melapor kemana? Ada nggak jalur pelaporannya itu gitu loh? Itu Karena misalnya, hah? nasional disabilitas, Komisi Nasional Komisi Nasional Disabilitas. Disabilitas. Oke, ini dari admin NNI sudah kami capture, nanti bisa dilanjutkan di Kaman Group. Kita Oke, bisa sharing di Kaman sharing Group lagi ya Bu. bagaimana harus jalur apa yang orang tua harus tempuh karena sudah bayar SPP, sudah percaya Ya, dengan ya, ya, sekolahnya, ya. itu ya ternyata sekolahnya tidak amanah. Jadi laporannya harus kemana? Ini penting sekali untuk membuat laporan tentang ke sekolah yang tidak melaksanakan Hmm. kewajiban mereka atau apa yang mereka janjikan ke orang tua karena bagaimanapun juga yang namanya kebijakan harus ada feedback dari Hmm. lapangan supaya bisa semakin bagus untuk evaluasi yang mana-mana bisa diterapkan, yang mana yang tidak bisa diterapkan. Bapak Ibu sekalian, kita ada waktu 5 menit lagi, tapi kita akan tutup webinar ini. Sebelum kita tutup, kita kasih aplaus dulu untuk para Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan yang luar Ya, biasa. terima Dan kasih. biasa terima Ada yang kasih komplain partisipasinya. Bu Cendana, Bu Mima, Bu Cendana nanti saya jawab di Common Group ya Bu Cendana izin ya. Bu Cendana. Ya, Bucen, iya saya kelewatan, mohon maaf Bucen, saya Gak apa-apa. kelewatan ininya pertanyaan dari Bucen. Hmm. Teman-teman juga kita kasih apresiasi untuk Bu Ani yang hari ini kita belajar banyak sekali, termasuk bagaimana kemana kita harus melapor. Ternyata memang sudah ada, pemerintah sudah punya jalur untuk kita para orang tua ketika kita tidak mendapatkan uh, apa janji yang diterapkan oleh sekolah atau kita mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai, yang tidak diinginkan dari pihak sekolah, itu sudah ada jalurnya kemana nanti kita bahas di common common grupnya NNI. Buat teman-teman, Bapak Ibu yang belum bergabung di grup NNI, silahkan gabung karena banyak sekali pembahasan, materi, sharing, dan juga saling support antara sesama anggota. Jadi banyak manfaatnya bergabung dengan grup NNI. Ya. Sekarang kita dari pihak admin nih ada pengumuman apa biasanya harus tanda tangan, harus isi form absensi juga ya. Tanda Ya, tangan. admin nih ada pengumuman Oh, apa ini? Sebelum jangan jangan pergi dulu karena kita akan ada sesi foto habis ini. iya. Nggak ada pengumuman apa-apa. Alhamdulillah informasi sudah disampaikan oleh admin yang lain. Jangan lupa besok masih ada webinar lagi ya Ibu, ngomongin soal inklusi juga sama Bu Mila. Itu Iya. aja sih. Ya, Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. ya. Sekarang kita nyalakan kameranya, kita bikin dokumentasi dulu buat hadir hari ini. Nanti akan kita share di Common Group dan juga share di IG NNI. Um, ya, Mbak Arin, Mbak Oke, Indah, untuk boleh menyemangati, on ya, kamera. ya, Slide 1 ya Ibu-Ibu. ya. Bentar, satu. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, slide 2. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke Ya, Mbak Indah terima ya. kasih.
Terima kasih Bu Anizar, terima kasih buat Bapak Ibu yang Mas. sudah hadir hari ini. Kita tutup webinar ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bu warahmatullahi Ani. wabarakatuh. Terima kasih Terima Bu kasih Andi. semua. Terima Bu kasih Ani. Bu Ani. Buka barokah. Sama-sama.